Bab 51. Di mata Yao Zian, dia melihat sosok Luo Chuan muncul di layar tampilan di depannya. Apakah ini senjata spiritual khusus? Tapi mengapa ada sedikit fluktuasi energi spiritual? Yao Zian sedikit mengernyit, sambil berpikir. Jelas saja, tidak peduli seberapa banyak Yao Zian memikirkannya, dia tidak akan pernah tahu sesuatu apa yang datang dari dunia lain. Di ruang gelap, Luo Chuan memilih, ya. Dengan kilatan cahaya di depannya, Luo Chuan sudah berada di padang rumput yang tak berujung. Angin sepoi-sepoi bertiup di wajah, dan udara dipenuhi aroma tanah dan rumput. Menara ujian telah dibuka, level saat ini, 1. Mode, sederhana. Perbaikan, tidak ada. Pada saat yang sama, panel tembus pandang kecil muncul di sudut kanan atas pandangan Luo Chuan. Kelihatannya mirip sekali dengan panel informasi sistemnya. Ada juga nama karakter, level, dan bilah pengalaman kecil. Di sudut panel, ada juga ikon mal kecil. Apakah kamu mulai menantang? Ya. Wah. Raungan serigala tiba-tiba terdengar, menyebabkan otot-otot Luo Chuan menegang. Di hadapannya tampak seekor serigala abu-abu besar dengan ukuran tubuh lebih dari 3 meter menyerbu dari jauh dan dekat. Kemudian dia melompat dari rumput dan bergegas menuju Luo Chuan. Dan Luo Chuan mulai melarikan diri jauh ketika dia melihat serigala raksasa. Candaan deh, sekarang dia cuma badan manusia biasa, aneh deh bisa ngalahin serigala ini. Tetapi ada pepatah yang mengatakan 2 kaki tidak dapat berjalan dengan 4 kaki. Setelah beberapa tarikan napas, serigala raksasa itu menjatuhkan Luo Chuan, dan dia bahkan bisa mencium bau busuk dari mulut serigala raksasa itu. Luo Chuan meninggal. Detik berikutnya, seluruh dunia kembali seperti semula, serigala raksasa menghilang, dan mayat pun menghilang. Luo Chuan muncul lagi di tempat yang sama. Sangat nyata. Luo Chuan menyentuh dagunya dan memberikan penilaian seperti itu. Baru saja dia benar-benar merasakan napas kematian. Asahlah keterampilan tubuh kamu di sini sebagai orang biasa, dan kamu tidak perlu khawatir menghadapi krisis hidup atau mati. Mendesis. Rasanya sedikit menakutkan untuk memikirkannya. Lagi pula, apa yang paling penting bagi seorang petani? Tentu saja itu hidupnya sendiri. Jika kamu dapat mengasah tubuh dan tekad kamu di lingkungan yang benar-benar aman, di manakah tempat yang sebaik itu? Tentu saja Origin Mall. Mode yang aku tantang tadi hanya sederhana, jadi tampaknya ada mode lain yang gagal. Sistem, apakah ada mode lain? Tanya Luo Chuan. Sistem, ya. Mode tantangan menara ujian dibagi menjadi 7 jenis, yaitu sederhana, biasa, sulit, mimpi buruk, neraka, dan api penyucian. Luo Chuan. Mode sederhana kamu akan tercengang saat kamu bermain, jadi seberapa mengerikan mode di belakangnya. Setelah memikirkannya, Luo Chuan memutuskan untuk tidak memikirkan pertanyaan menyedihkan ini lagi. Sudut mata Luo Chuan jatuh ke ikon mal di sudut panel, lalu mengklik. Tiba-tiba, panel yang lebih besar muncul di depan matanya. Melihat isi panel itu, sudut mulut Luo Chuan tak kuasa menahan diri untuk bergerak sedikit. Ada 2 panel pada panel tersebut. Mereka adalah senjata dan basis kultivasi. Yang paling penting adalah ini hanya dapat dibuka dengan mengisi uang. Itu benar-benar gayamu. Luo Chuan tidak dapat menahan diri untuk mengutarakan pikiran dalam hatinya. Tanpa diduga, sistem mulai menjelaskan. Saat pemain memasuki menara ujian, ia dapat menggunakan banyak senjata dan bahkan merasakan kekuatan alam yang lebih tinggi. Tidaklah terlalu banyak untuk mengumpulkan kristal roh. Di basis kultivasi, hanya ketika kekuatan pemain yang ditingkatkan melebihi kekuatan mereka saat ini, mereka akan menerima kristal roh. Luo Chuan mengangguk. Setelah mendengarkan kata-kata sistem, dia tidak merasa ada yang salah, tetapi malah setuju. Benar. Di mana ada makan siang gratis di dunia, dan di mana hitamnya untuk mengisi kristal roh. Itu normal. Bab 52. Di sisi lain, Yao Zian menyaksikan Luo Chuan di monitor dibunuh oleh serigala raksasa dan merasa khawatir. Namun, melihat Luo Chuan bangkit lagi di saat berikutnya, dia merasa lega. Mungkinkah benda ini memungkinkan orang merasakan adegan pertarungan dengan monster? Yao Zian tidak bisa menahan diri untuk menebak. Dapat dikatakan bahwa Yao Zian sudah menebaknya. Di menara ujian, Luo Chuan memilih untuk mundur. Perasaan tidak berbobot pun datang, dan dia merasakan tubuhnya kembali. Panggilan. Melepas helmnya, Luo Chuan menghela napas dalam-dalam.
Di matanya masih ada sedikit kebingungan. Sebelumnya, dia masih berada di padang rumput yang tak berujung, dan saat dia tiba di toko pada saat berikutnya, Luo Chuan merasa sedikit tidak nyata tanpa alasan. Bos, apakah kamu melihat gambar yang muncul pada benda ini sebelumnya ketika kamu mengenakan benda putih perak ini? Yao Zian menunjuk ke monitor dan helm, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Luo Chuan mengangguk dan menjelaskan, ini adalah helm holografik imersif, dan itu adalah layar LCD. Yao Zian mengangguk dengan jelas, kalau begitu, ini produk baru di toko kita. Setelah memikirkannya, Luo Chuan menjawab, bisa dibilang begitu. Setelah mengenakan helm, kamu akan berada dalam permainan yang disebut menara ujian, di mana kamu bisa bertarung, dan pengalaman yang diperoleh bisa disalurkan kembali ke tubuh aslimu. Yao Zian tercengang sejenak, lalu wajah Qiao dipenuhi ekspresi tak percaya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan Luo Chuan, Yao Zian Bingsui cerdas dan secara alami mengekstrak informasi terpenting darinya. Mainkan game dan jadilah lebih kuat. Yao Zian merasa agak konyol, kapan latihan akan menjadi semudah ini? Kamu bisa mencobanya. Luo Chuan berkata sedikit, gratis. Gratis. Yao Zian sedikit terkejut. Sebagai seorang pegawai toko saat ini, Yao Zian sangat memahami bahwa Luo Chuan sangat mementingkan peraturan toko, dan dia tidak pernah membuat pengecualian sekalipun. Jika karena dia membiarkan Luo Chuan melanggar aturan, Yao Zian akan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Tentu saja. Luo Chuan mengangguk. Ketika kontrak kerja ditandatangani sebelumnya, tertulis bahwa pegawai toko dapat menggunakan barang-barang yang tidak habis pakai di toko secara gratis. Yao Zian tiba-tiba menyadari bahwa dia akhirnya memikirkan hal itu. Nah, bagaimana cara kamu menggunakan helm holografik imersif? Yao Zian sudah sangat tertarik ketika dia melihat Luo Chuan bermain game tadi, dan sekarang dia duduk di kursi di sampingnya dengan sedikit kegembiraan dan bertanya sambil mengenakan helm. Ini tampak seperti seorang gadis kecil yang baru saja mendapat mainan. Pasang helm ke kepala kamu dan rilekskan pikiran kamu. Mengikuti instruksi Luo Chuan, Yao Zian mengambil helmnya dan menenangkan diri. Setelah beberapa saat menarik napas, Yao Zian merasakan trans dalam pikirannya. Yao Zian sedikit terkejut, dia mendapati bahwa dia sekarang berada di ruang yang benar-benar gelap. Sekarang setelah kamu tiba di ruang awal, pertama-tama kamu perlu mendaftarkan akun kamu. Suara Luo Chuan tiba-tiba terdengar, membuat Yao Zian diam-diam merasa lega. Helm holografik imersif yang disediakan oleh sistem tidak hanya memungkinkan seseorang untuk masuk ke dunia permainan secara imersif, tetapi juga merasakan apa yang terjadi di luar. Tentu saja, jika kamu tidak ingin melihatnya, kamu juga dapat memblokirnya secara aktif. Selanjutnya, di bawah bimbingan Luo Chuan, Yao Zian berhasil sampai di padang rumput di lantai pertama menara ujian. Bab 53. Apakah ini permainan holografik yang imersif? Tidak banyak perbedaan dengan kenyataan. Yao Zian menatap padang rumput tempat dia berada, wajah cantiknya penuh dengan keterkejutan. Hati-hati, serangan akan segera datang. Pengingat Luo Chuan berbunyi pada waktu yang tepat, membuat Yao Zian kembali sadar. Sekarang, Yao Zian secara alami tidak memiliki dasar kultivasi, hanya orang biasa. Namun, tidak seperti Luo Chuan sebelumnya, Yao Zian memegang belati putih perak di tangannya. Dia mengambilnya dari toko. Bilah melengkung itu memantulkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari. Luo Chuan menatap layar monitor dengan saksama. Yao Zian berdiri di padang rumput sambil memegang belati di tangannya, seakan menyatu dengannya, menggambar sebuah gambar yang indah. Yang akan datang. Bibir Yao Zian terbuka ringan dan dia bergumam. Pada saat yang sama, terdengar lolongan serigala. Seekor serigala raksasa yang panjangnya lebih dari 3 meter muncul dan melompat. Kulit Yao Zian tetap tidak berubah, tetapi sosoknya tampaknya telah berubah menjadi hantu. Pinggangnya ditekuk pada sudut yang mustahil bagi manusia untuk menghindari serangan serigala raksasa. Pada saat yang sama, sosok itu membelai tanah. Belati di tangannya menebas, bahkan terdengar suara terobosan di udara. Yao Zian menegakkan tubuh, wajahnya tenang, rambut ungu panjangnya berkibar tertiup angin. Berdebar. Terdengar suara benda berat jatuh ke tanah. Pada saat ini, tubuh serigala raksasa itu jatuh ke tanah, dan tubuhnya terpisah.
Yao Zian secara tak terduga tidak hanya lolos dari serangan di saat singkat sebelumnya, tetapi bahkan memberikan pukulan fatal kepada serigala raksasa. Pada saat ini, 3 serigala raksasa muncul di sekitar. Raut wajah Yao Zian tetap tidak berubah, dan dia mengepalkan belati di tangannya. Keanggunan tidak hilang saat menyerang dan menghindar, seperti pesta seni. Sejujurnya, saat melihat Yao Zian membunuh serigala raksasa pertama, mata Luo Chuan tampak sedikit berkedut. Serigala raksasa yang menusuk serigala miliknya sebenarnya ditusuk oleh Yao Zian. Apakah jurang antara manusia begitu lebar? Untuk sesaat, Luo Chuan merasakan frustrasi yang mendalam. Karena tidak nyaman, aku dipukuli oleh pegawai aku sendiri. Bos, ini menakjubkan. Apakah ini dunia nyata di dalam? Yao Zian sudah melepas helmnya saat ini, wajah cantiknya penuh kegembiraan. Sistem, apakah menara ujian ini bisa dianggap sebagai dunia khusus? Luo Chuan juga bertanya dengan skeptis dalam benaknya saat ini. Gambar dalam game itu terlalu nyata. Bahkan membuat orang bertanya-tanya, apakah ini hanya permainan? Dari sudut pandang level dunia tuan rumah saat ini, kamu dapat berpikir demikian. Sistem itu menjawab, Luo Chuan. Tampaknya sistem sekarang mengambil rute dingin. Luo Chuan menatap iblis Zian di samping dan mengangguk, ya, menurutmu begitu. Setelah mendengar jawaban Luo Chuan, Yao Zian menatap tatapan Luo Chuan, dan gunung itu pun berhenti. Seberapa kuat bos untuk menciptakan dunia? Aku akan membeli sarapan, kamu bisa lihat tokonya. Luo Chuan meninggalkan toko setelah mengucapkan sepatah kata. Yao Zian berpikir sejenak, dan memasuki menara pengadilan lagi. Apa yang sebelumnya ia lewati hanyalah pola sederhana pada tingkat pertama. Dia ingin melihat seperti apa mode normalnya. Mode sederhananya hanyalah serigala biasa, apa jadinya mode biasa. Karena berita bahwa reruntuhan di pegunungan Jiuyao akan segera dimulai telah dilaporkan, dalam beberapa hari terakhir, ada banyak orang asing di kota Jiuyao. Begitu banyak kultivator terkonsentrasi di kota Jiuyao, dan sebagian besar kultivator ini adalah orang-orang yang sombong, dan konflik pasti akan meletus. Bab 54. Mengenai hal ini, Kaisar Bintang Surgawi Ji Wugui merasa sakit kepala, tetapi tidak ada cara lain. Tidak dapatkah menggunakan hukum sekuler untuk mengekang para petani ini? Jika dia benar-benar melakukan hal itu, aku khawatir dia tidak akan menjadi Kaisar Agung Surga. Untungnya, sekte-sekte baru yang kuat itu dapat dikendalikan, dan mereka tidak memperburuk situasi. Gerbang Timur Kota. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak petani yang memasuki kota. Tetapi hari ini berbeda dari biasanya. Akhir-akhir ini, semakin banyak kultivator datang ke kota Jiuyao, dan semua monster, hantu, dan ular telah berkumpul bersama. Bukankah begitu? Itu adalah peninggalan kuno. Selama kita mengambil sisa-sisa yang tidak diinginkan oleh kekuatan besar, kita mungkin bisa mencapai langit dalam satu langkah. Hah? Lihat ke langit, apakah ada sesuatu yang datang? Di mana ada sesuatu? Apakah kamu terpesona? Benarkah? Kau lihat lebih dekat dan lebih dekat lagi. Suye menemukan sesuatu, para kultivator di gerbang kota melihat ke arah langit, dan seruan pun terdengar dari mulut mereka. Mengikuti tatapan para kultivator ini, sebuah titik hitam kecil muncul di langit yang jauh. Hanya dalam beberapa tarikan napas, bintik hitam itu dengan cepat membesar, dan semburan udara terdengar di udara. Pada saat ini, munculnya bintik-bintik hitam juga muncul di depan kerumunan para kultivator. Itu adalah burung iblis berwarna emas merah tua dengan ukuran ratusan meter. Api merah yang mengerikan berkobar di sekujur tubuhnya, dan ruang menjadi terdistorsi di bawah suhu yang mengerikan ini. Ini adalah Scarlet Golden Profound Bird, monster-monster yang sangat langka yang kekuatan dewasanya bisa mencapai pertanyaan, dan dikabarkan memiliki darah Phoenix. Kalau begitu burung merah keemasan hitam ini besar sekali, apakah sudah dewasa? Tentu saja tidak. Tapi sepertinya dia sudah tidak jauh lagi dari masa dewasa. Burung Scarlet Golden Profound adalah monster yang sangat langka. Seluruh benua Tianlan tidak pernah muncul beberapa kali. Satu-satunya yang kutahu adalah Akademi Lingyun mendapatkan telur burung Scarlet Golden Profound dari reruntuhan kuno beberapa dekade yang lalu. Seseorang nampaknya mengenali burung iblis itu, dan wajah mereka tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Mungkinkah ini adalah burung emas merah mendalam? Tunggu. Lihat punggung monster itu,
Sepertinya ada seseorang yang berdiri di atasnya. Apa kamu bercanda? Bagaimana mungkin seseorang memegang rumput? Itu benar-benar ada. Pada saat ini, burung merah emas mendalam telah terbang dekat ke kota Jiuyao, dan hembusan angin menerpa wajah orang-orang ini seperti pisau. Mereka bahkan dapat dengan jelas merasakan tekanan luar biasa yang berasal dari burung hitam merah emas, yang membuat orang merasa takut. Semua penjaga gerbang kota mengepalkan senjata mereka dan menatap burung merah keemasan hitam yang mendekat, tetapi mereka tidak berani melakukan perubahan apapun, karena takut membuat burung itu marah. Namun yang paling menarik perhatian adalah selusin figur di punggung Scarlet Golden Profound Bird. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah gadis-gadis muda, semuanya berpakaian mewah dan memancarkan nafas segar. Yang terlemah memiliki kekuatan puncak keberuntungan. Jika satu kata digunakan untuk menggambarkan mereka, hanya ada satu. Mendominasi. Kelompok anak muda ini tampaknya dipimpin oleh dua orang sebelumnya. Salah satu di antara mereka adalah seorang pria dengan wajah yang sangat dingin dan mengenakan setelan hitam yang kuat. Orang lainnya adalah seorang wanita muda dengan wajah lembut dan gaun ungu panjang. Dan mereka memiliki logo yang sama di dada kanan pakaian mereka. Awan putih. Ini adalah logo Lingyun Academy. Akademi Lingyun, seperti namanya, adalah lembaga untuk melatih para kultivator muda. Sekolah berbeda dengan sekte. Bergabunglah dengan suatu sekte, maka kamu akan dibatasi oleh sekte tersebut dalam segala hal yang kamu lakukan di masa mendatang. Namun, setelah kamu lulus, tidak ada hubungan wajib antara kedua belah pihak. Meski begitu, manusia bukanlah makhluk tanpa emosi. Dalam hal memikirkan perasaan lama, hampir setiap mahasiswa lulusan universitas akan memberikan bantuan sesuai kapasitasnya ketika menghadapi kesulitan di universitas. Ketika institusi pendidikan tinggi telah berdiri selama ratusan atau ribuan tahun, latar belakang seperti ini sungguh mengerikan. Sama seperti Akademi Lingyun, reputasinya kuat di seluruh benua Tianlan. Bab 55. Untuk mencegah para mahasiswa di perguruan tinggi menjadi burung kenari dalam kandang, setiap tahun, para pengajar di perguruan tinggi akan membawa para mahasiswanya ke berbagai tempat untuk mendapatkan pengalaman. Pembukaan reruntuhan kuno pegunungan Jiuyao adalah kesempatan yang sangat bagus untuk uji coba. Dua guru yang memandu tur, pria bernama Ying Wuji, dan wanita bernama Murong Haitang. Kekuatan mereka berdua sangat bagus, dan mereka telah mencapai ranah pertanyaan tingkat ke-9. Selain menjadikan perjalanan ini sebagai ajang uji coba bagi para siswa, Akademi Lingyun tentu tidak akan melepaskan relik kuno tersebut dengan sia-sia. Sekelompok orang itu melompat dari punggung burung merah keemasan hitam, dan memasuki kota Jiuyao dengan tatapan kagum para kultivator. Penjaga gerbang kota itu tidak berani menghentikan mereka dan membiarkan mereka pergi. Inilah kekuatan yang dibawa oleh kekuatan. Burung merah emas mendalam mengeluarkan teriakan nyaring, mengembangkan sayapnya dan melompat, terbang menuju pegunungan Jiuyao. Untuk itu, pegunungan Jiuyao adalah tempat terbaik untuk dikunjungi. Aku tidak menyangka Akademi Lingyun juga akan datang. Kali ini reruntuhan kuno pasti dilanda badai berdarah. Jangan mendesah di sini. Berbarislah. Aku masih ingin memasuki kota itu segera. Setelah memasuki kota Jiuyao, Akademi Lingyun dan rombongannya pindah ke penginapan terbesar di kota itu, Zuyuexuan. Tentu saja, para siswa ini tidak akan tinggal di penginapan sepanjang waktu. Setelah mendengar Ying Wuji dan Murong Haitang membicarakannya, mereka meninggalkan Zuyuexuan berdua dan bertiga. Saat Bu Lige dan Bu Puisi tiba di gang, pemandangan yang familiar tidak tampak. Aneh, kemana bos pergi? Kenapa kamu tidak berjemur di bawah sinar matahari hari ini? Bu Lige menggaruk kepalanya, agak bingung. Aneh sekali bahwa bos tidak berjemur di bawah sinar matahari di pintu. Mungkin ada produk baru di toko. Tebakan puitis itu. Step Lige mengangguk, dengan ekspresi seperti itu di wajahnya, pasti seperti ini. Kakak, cepatlah, ayo kita pergi dan lihat. Ketika keduanya memasuki Origin Mall, hal pertama yang mereka lihat adalah perubahan besar di toko. Hal pertama yang menarik perhatian adalah panel hitam yang menghadap pintu. Semua rak di sisi kanan toko telah hilang, digantikan oleh kursi. Ada helm berwarna putih perak di sisi kursi, dan panel hitam yang lebih kecil diletakkan di depannya. Bos dan Yao Zian sekarang duduk di kursi sendirian, mengenakan helm. Di panel di depan mereka, ada dua sosok.
Yao Zian membunuh semua jenis monster dalam hitungan detik. Bos dibunuh oleh berbagai monster. Hei, ini tidak benar. Bukankah bos adalah majikan yang terbaik? Mengapa terdapat kesenjangan yang begitu besar di antara keduanya? Pastilah itu monster yang dilawan sang bos dengan sangat kuat. Bu Lige dan Bu Puisi berpikir dalam hatiku. Apakah ini produk baru di toko? Bu Lige tampak penasaran. Barang baru. Bahkan putra Zenan Hou belum pernah melihat benda aneh seperti itu. Mungkinkah ada senjata ajaib khusus yang gagal? Bosnya benar-benar punya kekuatan hebat. Bu puitis dan berbeda dari Bu Lige, dia melihat lebih banyak. Bu Xi sedikit mengernyit, dan melihat ke arah toko, bagaimana menurutku ruang di toko ini tampaknya telah berkembang pesat. Step Lige mendengar kata-kata itu, melihat sekeliling, dan mengangguk, sepertinya begitu. Setelah itu, Bu Lige segera keluar dari toko. Tepat ketika Bu Xi tidak tahu apa yang akan dilakukan Bu Lige, ia kembali ke toko. Bu Lige, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Bu dengan nada puitis dan sedikit lucu. Tentu saja untuk membuktikan ucapanku. Raut wajah Bu Lige tampak biasa saja. Bab 56. Kak, setelah apa yang aku lihat tadi, ternyata ruangan di toko ini lebih luas dari yang kakak lihat di luar. Kata Bu Lige dengan percaya diri. Sepertinya memang begitu. Bu Xi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, dia memiliki tebakan yang berani dalam benaknya, tetapi sekarang tampaknya dia tidak terpisahkan. Apa? Tanya Bu Lige curiga. Toko bos pasti punya formasi luar angkasa. Kata Bu dengan puitis dan percaya diri. Jika kamu memilikinya, kamu bisa, seberapa hebat bos itu, apakah ini sesuatu yang mengejutkan? Bu Lige melengkungkan bibirnya dengan ekspresi jijik. Langkah puitis itu tak dapat menahan rasa terkejut. Tampaknya ini memang kebenaran. Formasi luar angkasa ini cukup langka di benua Tianlan. Hanya sekte-sekte dengan latar belakang mendalam yang mungkin memiliki formasi spasial yang diwariskan dari zaman kuno. Namun tak heran jika di dalam toko pemiliknya terbentuklah formasi ruang. Kamu di sini. Luo Chuan telah menyadari kedatangan mereka ketika keduanya pertama kali tiba. Sekarang setelah helm dilepas, gambar di layar menghilang. Bos, apakah ini sesuatu yang baru di toko? Tanya Bu dengan puitis. Luo Chuan mengangguk, ya, ini adalah permainan holografik mendalam yang disebut menara ujian. Kedua bersaudara itu saling berpandangan, dan mereka semua melihat keraguan di mata masing-masing. Permainan. Apakah ada permainan seperti itu di dunia? Pada saat ini, Iblis Xian di samping juga melepas helmnya, dengan rambut ungu panjang tersampir di belakang punggungnya. Bos, permainan ini sangat nyata. Tidak ada bedanya dengan kenyataan. Yao Zian menatap Luo Chuan dengan penuh kegembiraan, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Luo Chuan mengangguk, lalu bertanya, berapa lantai yang kamu tuju sekarang? Masih level pertama. Yao Zian tersenyum malu, tapi mode sederhana level pertama sudah berlalu, sekarang sudah ke mode normal. Bos, bagaimana denganmu? Yao Zian menatap Luo Chuan dengan rasa ingin tahu. Luo Chuan merasa sedikit malu ditatap oleh Iblis Zian. Tidak mungkin. Jangan biarkan citramu hancur. Luo Chuan membuat keputusan dalam hatinya. Dengan batuk pelan, Luo Chuan menatap kedua Bu Xi dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, apakah kalian ingin mencobanya juga? Ingin. Keduanya mengangguk cepat sebagai jawaban, setelah melupakan masalah Yao Zian. Zian, beritahu mereka metode operasi spesifiknya, aku akan pergi ke matahari dulu, kata Luo Chuan. Baik bos. Yao Zian mengangguk, sangat familiar dengan kebiasaan Luo Chuan yang selalu melempar tangannya ke pemilik toko. Benar sekali. Luo Chuan tiba-tiba teringat sesuatu, dan langkahnya untuk pergi pun terhenti. Dalam kaitan ini, Bu Puitis dan Bu Lige tiba-tiba merasakan suatu perasaan yang akrab. Kamu perlu membayar untuk akun baru. Luo Chuan berkata dengan suara samar, 10 linjing setiap jam, setiap orang akan bermain selama 3 jam sehari. Aku tahu, mulut Bu Lige berkedut. Puisi itu juga membingungkan. Namun, setelah sekian lama, mereka semua paham bahwa Luo Chuan adalah bos yang murni. Luo Chuan berjemur di bawah sinar matahari di pintu, merasa sangat nyaman baik secara fisik maupun mental. Apa yang membunuh dan membunuh, bukankah baik berada di bawah sinar matahari? Tak lama kemudian, terdengar teriakan kaget Bu Lige dan Bu Lige.
Apakah ini permainan holografik yang imersif? Luar biasa. Perasaan yang aneh dan menakjubkan. Aku merasa seperti datang ke dunia yang sama sekali baru. Benar sekali. Tubuh ini tidak memiliki sedikit pun perbedaan kendali dari tubuh asli. Namun tanpa aura, rasanya agak tidak nyaman. Selanjutnya, lakukan apa yang aku katakan. Apakah kamu melihat pilihan di depan kamu? Kamu berdua memainkan game ini untuk pertama kalinya. Kamu harus membuat akun terlebih dahulu. Bab 57. Luo Chuan di pintu mendengarkan suara yang datang dari toko, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Hidup menjadi lebih baik. Mungkinkah bos menciptakan dunia khusus untuk sebuah game? Berdiri di padang rumput yang tak berujung, Bu Lige menatap pemandangan sekitarnya tanpa sedikit pun perbedaan dari kenyataan, dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Bu Putik berpikiran sama, dengan ekspresi terkejut di wajah Kiao. Segera, gelombang serangan pertama akan datang. Suara Yao Zian terdengar pada waktu yang tepat, membuat mereka berdua mengerti bahwa ini hanyalah dunia palsu. Saat suara itu terdengar, lolongan serigala terdengar di telinga mereka. Seekor serigala abu-abu besar muncul dari jauh dan menyerbu. Brengsek. Step Lige tiba-tiba terkejut. Walaupun aku tahu ini hanya permainan, tapi ini sungguh nyata. Bu Lige ingin mengerahkan kekuatan spiritualnya secara tidak sadar, tetapi ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Dalam permainan ini, kekuatan spiritualnya telah hilang sepenuhnya. Dengan kata lain, dia sekarang hanya orang biasa. Made, bukankah ini hanya permainan? Tuan muda, bolehkah aku masih takut kalau kau tidak akan berhasil? Ada sedikit rasa marah di hati Bu Lige, dan bukannya mundur, dia malah menyerbu maju. Apa? Terdengar teriakan. Menjauhlah dari lagu itu, mati. Di seberang, tak butuh waktu lama bagi mulut puitis Bu untuk mendengar sebuah seruan. Dia membunuh serigala raksasa pertama yang muncul, dan dikelilingi dan dibunuh oleh 3 serigala raksasa yang muncul kemudian. Keduanya melepas helm mereka, dan wajah mereka sedikit pucat. Meski sebelumnya hanya permainan, ketakutan akan kematian itu nyata. Bagaimana perasaanmu? Yao Zian bertanya sambil tersenyum. Tidak ada bedanya dengan kenyataan. Seru Bu Lige, Kakak Zian, apakah ini benar-benar hanya permainan? Yao Zian mengangguk, tentu saja, ini yang dikatakan bos. Selain itu, setelah mati dalam permainan, itu bisa dibangkitkan. Apa yang perlu ditakutkan? Ekspresi tak berdaya tampak di wajah Bu Lige. Apa yang perlu ditakutkan? Mudah untuk dikatakan, tetapi dapat diatasi, tetapi rasa takut terhadap kematian. Bu Xi sedikit mengernyit dan mulai berpikir, sepertinya aku mengerti peran permainan ini. Kita tidak hanya tidak akan menghadapi bahaya hidup, tetapi juga dapat membuat kita merasakan batasan kita berulang kali dan menghancurkannya. Dahulu kala, aku berpikir bahwa selama alamnya tinggi, kekuatannya juga tinggi. Namun, ketika aku kehilangan semua kekuatan spiritual aku dalam permainan tadi, aku menyadari bahwa aku hanya dapat memainkan 1/2 kendali atas kekuatan aku sendiri. Senyum muncul di wajah Yao Zian, yang sudah dia pahami. Lige, masuklah ke dalam permainan, aku ingin melihat apakah aku bisa melewati lantai pertama. Semangat perang yang kuat tampak di mata Bu Yang puitis. Bu Xi tidak hanya berbakat luar biasa, tetapi juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kalau tidak, mustahil menjadi pemimpin di kalangan generasi muda kota Jiu Yao. Kakak, kalau mau main, main aja sendiri, nggak usah ajak aku. Bu Lige pun tak kuasa menahan tangis setelah mendengar kata-kata puitis Bu. Kamu langsung menerobos dari 8 tingkatan roh indera ke alam keberuntungan. Meskipun alamnya sudah naik, fondasinya masih jauh lebih lemah daripada para praktisi yang menerobos ke keberuntungan selangkah demi selangkah. Itu perlu dipoles dan dipoles, tetapi sekarang adalah kesempatan yang baik. Senyum yang indah muncul di wajahnya. Namun di mata Bu Lige, senyuman itu tak lain adalah senyuman iblis. Tidak. Di tengah suara ratapan Bu Lige, helm itu diangkat paksa oleh Bu Puitis. Bab 58. Di jalan timur kota Jiu Yao, 2 gadis muda dengan pakaian mewah berjalan berdampingan. Dari temperamen yang mereka pancarkan, kamu dapat melihat perbedaannya dengan kultivator biasa dalam sekejap. Tentu saja, kedua gadis yang berjalan di jalan itu tentu saja menarik perhatian banyak orang, dan ada juga para kultivator yang tergerak dengan pikiran bengkok.
Namun ketika mereka melihat ikon awan putih di pakaian mereka, mereka semua dengan bijak memilih untuk mengalah. Orang-orang di Ling Yunchol Lege tidak mampu menyinggung perasaannya. Sier, apakah kita agak tidak nyaman keluar seperti ini? Guru berkata bahwa kota Jiu Yao sekarang bercampur dengan naga dan naga. Beberapa waktu lalu, bahkan ada trik untuk membunuh master misterius yang menanyakan puncak proyeksi jiwa. Apa yang kau takutkan, Wan Chang? Guru telah mengatakan bahwa kita dapat melakukan apa saja di kota Jiu Yao sesuka hati, asalkan tidak terjadi apa-apa. Hari-hari di akademi dapat dipadamkan, dan akhirnya ada kesempatan untuk keluar bermain, kita harus bersantai sejenak. Celoteh gadis-gadis itu pun tertawa. Kedua gadis itu bernama Gu Yunxi dan Jiang Ruochang, dan identitas mereka tidak sederhana. Gu Yunxi, putri kecil Kekaisaran Longsu, kekuatan Kekaisaran Longsu lebih besar dari Kekaisaran Bintang Langit. Jiang Ruochang, gadis termuda dalam keluarga Jiang, memiliki 9 kakak laki-laki, dan dia seperti mutiara di telapak tangannya. Keluarga Jiang mewarisinya selama ribuan tahun, dan mempunyai reputasi yang tidak lemah di benua Tianlan. Gu Yunxi dan Jiang Ruochang berbicara dan tertawa sambil berjalan, dan semua hal yang mereka minati di jalan dibeli dan dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa. Semua pedagang itu tersenyum, jarang sekali ada pelanggan yang murah hati seperti itu. Hah, Sier, menurutmu ada toko di sini? Jiang Ruochang menemukan sesuatu, ekspresinya terkejut. Gu Yunxi mengikuti tatapan Jiang Ruochang, dan senyum muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka ada orang yang membuka toko di tempat terpencil seperti ini. Apakah dia pemilik toko ini? Jiang Ruochang berkata, sambil menunjuk Luo Chuan di sofa di pintu masuk toko. Menurutku memang seharusnya begitu. Gu Yunxi mengangguk, Wan Chang, ayo kita pergi dan melihatnya. Setelah itu, dia menarik Jiang Ruochang dan berjalan mendekat tanpa penjelasan apapun. Hei, pelan-pelan saja Sier, apa yang membuatmu cemas? Sinar matahari di depannya terhalang, dan Luo Chuan perlahan membuka matanya. Apakah kamu pemilik toko ini? Sebuah suara lembut terdengar. Dua gadis yang sangat cantik terlihat. Suasana mewah terpancar secara alami dalam tubuh mereka. Namun, jelas bahwa hal ini tidak berdampak sedikit pun pada Luo Chuan. Luo Chuan mengangguk, ya, aku bosnya. Origin Mall, nama itu belum pernah terlihat sebelumnya. Bos, kamu sangat berani, kamu berani menggunakan kata origin. Jiang Ruochang memandangi plakat itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Bos, kamu sibuk dulu, mari kita pergi ke toko dan melihat sendiri. Gu Yunxi menarik Jiang Ruochang ke dalam toko. Sibuk. Bos ini jelas sedang berjemur di bawah sinar matahari. Kesibukannya di mana? Jiang Ruochang tidak dapat menahan diri untuk tidak muntah dalam hatinya. Saat ini keduanya telah memasuki toko. Luo Chuan tercengang, gadis yang dikenalnya seperti ini jarang sekali. Namun jika memang begitu, dia pun senang dan berbaring di kursi malas sambil berjemur di bawah sinar matahari. Ngomong-ngomong, ada asap ungu raksasa yang mengawasi di toko, ditambah dengan keamanan sistemnya, apa yang bisa terjadi? Wow! Setelah memasuki toko dan melihat dekorasi di dalam toko, Jiang Ruochang dan Gu Yunxi keduanya membelalakkan mata mereka dan mulut mereka bulat. Sekarang aku menarik kembali pendapat aku sebelumnya tentang toko ini. Jiang Ruochang tersadar kembali, dengan ekspresi serius di wajahnya, bahkan keluarga Jiang kita tidak akan memperlakukan begitu banyak glasir berwarna dengan kekayaan dan kekayaan seperti itu. Perabotan. Gu Yunxi mengangguk setuju. Bab 59. Selamat datang. Suara yang menyenangkan terdengar seperti teriakan dari langit. Setelah Gu Yunxi dan Jiang Ruochang melihat pemilik suara itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dengan rambut ungu dan mata ungu, wajahnya sangat indah, tanpa cacat sedikit pun, bagaikan sesuatu yang paling sempurna di dunia. Sekalipun mereka berdua wanita, mereka tidak dapat menahan perasaan peduli. Hanya sejumlah kecil kultivator yang mengetahui tentang keluarga kerajaan binatang monster, dan sebagian besar dari mereka memiliki sikap acuh tak acuh. Selain itu, tempat-tempat seperti Akademi Lingyun juga memiliki anggota ras monster. Jelas, keduanya tidak melihat identitas Yao Ziyan. Apa yang akan kamu beli? Yao Ziyan melihat ekspresi imut kedua gadis itu tertegun dan tersenyum sejenak, lalu bertanya. Hah? Kita. Menatap monster Ziyan sambil tersenyum,
Entah mengapa wajah Gu Yunxi memerah, dan perkataannya pun terbata-bata, dia tidak mengucapkan satu kalimat pun untuk waktu yang lama. Di samping, Jiang Wanxiang akhirnya pulih, dan bertanya dengan sedikit terkejut, apakah kamu seorang pegawai di toko ini? Apa pendapat bos tentang menjadikan wanita secantik itu sebagai juru tulis? Gu Yunxi dan Jiang Wanxiang mengalihkan pandangan mereka ke Luo Chuan di pintu. Luo Chuan bersin, dengan beberapa keraguan di hatinya. Aku sudah memiliki kekuatan tingkat 2, apakah aku masih bisa masuk angin? Aneh sekali. Yao Zian mengangguk dan berkata ringan, ya, aku pegawai toko itu. Hah, apa yang mereka lakukan? Gu Yunxi memperhatikan kedua saudara laki-laki dan perempuan Bu Lige, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang Bu Lige dan Bu Putik sedang melawan monster-monster itu dengan seluruh kekuatan mereka di menara pengadilan, tanpa menyadari kejadian di luar. Tentu saja, ada kemungkinan juga mereka secara aktif memilih untuk memblokir. Ini adalah game yang baru saja diluncurkan di toko, kamu dapat melihatnya, Yao Zian menjelaskan sambil tersenyum. Keduanya mengangguk, lalu mengikuti Yao Zian ke belakang Bu Lige dan Bu Xi. Melihat gambar di monitor, keduanya sedikit terkejut. Mungkinkah apa yang mereka alami sekarang akan ditampilkan pada benda ini? Jiang Wanxiang bertanya sambil menunjuk ke monitor. Mungkinkah ini adalah senjata ajaib yang istimewa? Jiang Wanxiang tidak dapat menahan diri untuk menebak dalam hatinya. Ah, bahaya. Sebuah seruan keluar dari mulut Gu Yunxi. Bu Lige yang dipajang telah digigit monster itu dan sudah mati. Detik berikutnya, layar berkedip dan sosok Step Lige muncul kembali. Melihat ekspresi terkejut keduanya, Yao Zian tersenyum dan menjelaskan, bukankah kau sudah mengatakannya sebelumnya? Ini hanya permainan. Kau hanya mati dalam permainan, lalu bangkit kembali. Sier, apakah kamu ingin mencobanya? Jiang Wanxiang di samping bertanya tentang pakaian Gu Yunxi, ingin mencoba. Ini seperti menonton orang lain bermain game di kafe internet, dan selalu merasa ada orang lain yang sedang mencuci piring. Jika kamu menyajikannya sendiri, mungkin hasilnya tidak seperti itu. Sama seperti adegan di mana Step Lige terbunuh tadi, Jiang Wanxiang merasa jika itu dirinya sendiri, dia pasti bisa menghindari serangan dan melancarkan serangan balasan. Gu Yunxi tersenyum dan mengangguk, tentu saja, aku sudah tertarik dengan apa yang disebut permainan ini. Akun permainan yang terdaftar adalah 100 linjing per orang, 10 linjing per jam, dan setiap orang dapat bermain hingga 3 jam sehari. Melihat bahwa keduanya telah membuat keputusan, suara Yao Zian terdengar. Gu Yunxi, Jiang Wanxiang. Mengapa sekarang ada perasaan terjebak di hati mereka? Akan tetapi, mereka berdua adalah penguasa uang yang tidak buruk, dan secara langsung dan mudah mengirimkan kristal roh, dan kemudian memasuki permainan di bawah bimbingan Yao Zian. Wow! Game ini begitu nyata, aku merasa seperti benar-benar berada di padang rumput. Benar sekali. Tapi sayang sekali sekarang tubuh ini tidak memiliki kekuatan spiritual. Hati-hati, aku melihat permainan yang mereka mainkan, tapi akan ada monster yang menyerang. Bab 60. Apa? Tidak lama kemudian, dua seruan terdengar. Tidak perlu melihat, Yao Zian tahu bahwa mereka berdua dibunuh oleh monster buas di menara pengadilan. Gu Yunxi dan Jiang Wanxiang muncul di padang rumput lagi, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Kini dalam pikiranku masih terbayang adegan seekor serigala abu-abu menyerang dengan mulut besarnya. Namun, keduanya adalah keindahan langit, dan sedikit keengganan muncul di hati mereka. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa membunuh monster kecil. Ya. Datang lagi. Hari ini aku harus melewati lapisan pertama. Selanjutnya, waktunya penyiksaan. Ya, itu dibunuh oleh serigala raksasa. Ah. Setelah mati puluhan kali, Jiang Wanxiang akhirnya tidak tahan lagi. Dia melepas helmnya dan berteriak dengan panik, aku tidak tahan. 50 kali. Aku mati 50 kali. Kenapa aku tidak bisa mengalahkan lapisan pertama? Yao Zian tampak tenang. Namun jika kamu perhatikan lebih dekat, kamu dapat melihat senyum yang tak dapat disembunyikan di matanya. Karena Luo Chuan pernah mengatakan kepadanya di pagi hari bahwa sebagai seorang pegawai profesional, tidak peduli betapa lucunya pelanggan, mereka harus menahan diri. Kecuali kamu tidak dapat menghindarinya. Pada saat ini, Jiang Wanxiang tiba-tiba memperhatikan layar Gu Yunxi, dan tiba-tiba berteriak kaget.
Kenapa dia bisa menggunakan kekuatan spiritual? Dan ada senjata. Di layar, Gu Yunxi memegang bagian depan hijau setinggi 3 kaki, tubuhnya melompat dan gembira. Di sekelilingnya terkepung 3 serigala raksasa. Meski Gu Yunxi tampak sedikit kewalahan, dia mampu menangkisnya. Yao Zian terbatuk pelan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu memperhatikan, ada ikon mal di sudut panel informasi di sudut kanan atas antar muka permainan. Apa? Jiang Wanchang tercengang. Dia melihat panel informasi, tetapi dia tidak memperhatikan ikon mall sebelumnya. Dia hanya memperhatikan tabrakan dengan serigala raksasa. Melihat ekspresi Jiang Wanchang, hati Yao Zian sudah jernih. Katanya, kalau bisa langsung melewati lapisan pertama dengan badan orang biasa, cara yang sederhana pun sudah cukup untuk bertanya. Jiang Wanchang tersenyum canggung, hahaha, ternyata seperti ini. Dia telah mengabaikan satu hal, jika Yao Zian adalah seorang pegawai biasa, bagaimana dia bisa mengetahui informasi seperti itu? Menanyakan alam Dao, di sekte-sekte yang berakar kuat, itu sudah cukup untuk menjadi kekuatan tempur puncak. Mengenakan helm lagi untuk memasuki permainan, Jiang Wanxiang segera membuka ikon mal yang disebutkan Yao Zian. Benar saja, sebuah antarmuka baru muncul di depannya. Mereka adalah senjata dan basis kultivasi. Dari orang biasa hingga Wendao, setiap wilayah dibagi menjadi 9 tingkatan. Jiang Wanxiang bahkan memiliki beberapa keraguan, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dalam permainan. Pembagian senjatanya menarik. Seperti yang kita semua ketahui, senjata yang digunakan oleh praktisi di benua Tianlan disebut senjata roh. Seperti alam kultivasi, ada hierarki, terbagi menjadi surga, bumi, misterius dan kuning. Makin tinggi levelnya, makin besar kekuatannya. Tentu saja, premisnya adalah mampu mengendalikannya. Di atas keempat tingkat ini, ada prajurit suci, prajurit kaisar, dan senjata peri legendaris. Tentu saja, di panel depan, pangkat tertinggi hanya prajurit suci. Selain itu, Jiang Wanxiang sedikit bingung tentang sisanya. Apa itu Gatlin? Mengapa deskripsi mengatakan kekuatan serangan senjata misterius? Bahkan tidak menghabiskan aura untuk digunakan. Ada juga Star Destroyer. Mendengar nama ini, mungkinkah bintang pun bisa ditembak jatuh? Pembagian pangkatnya juga keterlaluan, dan sebenarnya pangkatnya sama dengan prajurit suci. Bab 61. Setelah memikirkannya, Jiang Wanxiang memilih pedang yang dalam dan meningkatkan basis kultivasinya ke tingkat kelima penempaan tubuh. Jika dia harus menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi serigala abu-abu yang kebijaksanaannya belum diaktifkan, Jiang Wanxiang merasa bahwa dia telah menghabiskan tahun-tahun di Lingyun Chol Lege dengan sia-sia. Untuk menghadapi serigala-serigala raksasa yang bahkan belum menggunakan kebijaksanaan spiritualnya, hanya menempa peringkat kelima saja sudah cukup. Selain itu, setiap level menara ujian memiliki batasan. Dalam mode sederhana level pertama, level kultivasi tertinggi hanya dapat digunakan di ranah puncak penempaan. Tentu saja, ini hanya satu alasan. Ada alasan lain, karena barang-barang di mall terlalu mahal. Senjata tingkat kuning, kristal spiritual, 10 kristal spiritual misterius, 100 kristal spiritual tingkat bumi. Setiap level tambahan merupakan peningkatan 10 kali lipat. Meskipun Jiang Wanxiang kaya, bukan berarti dia mempunyai metode seperti para pemula itu. Jika kamu menghabiskan begitu banyak kristal roh untuk permainan yang tidak diketahui, apa bedanya dengan orang bodoh jika kamu benar-benar melakukan ini? Sedangkan untuk pembagian wilayah, asalkan lebih rendah dari tingkat kekuatan semula, maka itu bebas. Namun, kekuatan Jiang Wanxiang sudah berada pada peringkat ketiga jiwa. Setelah memilih opsi untuk memulai, Jiang Wanxiang mengepalkan pedang panjang di tangannya. Wah! Raungan serigala yang sudah tak asing lagi terdengar, membuat tubuhnya langsung menegang. Yang akan datang. Jiang Wanxiang menarik napas dalam-dalam, kilatan cahaya melintas di matanya. Detik berikutnya, serigala raksasa muncul dan menerjang maju. Tatapan mata Jiang Wanxiang menyipit, dan tubuhnya bergerak ke samping. Lengan kirinya menopang tubuhnya di tanah, lengan kanannya digerakkan di pinggang, dan pedang terangkat. Pedang itu melintasi cahaya dingin, menyapu perut serigala raksasa itu. Jiang Wanxiang bahkan dapat dengan jelas merasakan perlawanan dari pedang panjang itu. Itulah sensasi bilah pedang terbenam dalam daging dan darah.
Serigala raksasa itu merengek dan jatuh ke tanah. Namun, Jiang Wanxiang tidak berani santai sama sekali, karena dia tahu bahwa ini hanyalah gelombang serangan pertama. Detik berikutnya, 3 serigala raksasa muncul di hadapan Jiang Wanxiang. Kesuksesan. Jiang Wanxiang telah terbunuh puluhan kali dalam adegan ini, dan dia sudah penuh amarah saat ini, dan dia langsung menghadapinya. Sosok itu berkelebat bagaikan hantu saat diserang serigala raksasa, bagaikan peri. Pedang panjang di tangannya menyapu tanpa ampun berulang kali, meninggalkan banyak luka mengerikan di tubuh mereka. Setelah belasan napas, dengan suara teredam, tubuh serigala raksasa terakhir juga jatuh ke tanah. Jiang Wanxiang menarik napas beberapa kali, dan senyum muncul di pipinya yang kemerahan. Mode sederhana level pertama menara ujian telah dilewati, apakah kamu menantang mode normal? Seketika, sebuah pesan muncul di depan Jiang Wanxiang. Jiang Wanxiang tentu saja tidak akan menolak, dan sekarang hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia mengangguk, tantangan. Waktu permainan hari ini telah mencapai batas atas. Permainan terpaksa berakhir. Bu Lige penuh luka, dan di depannya, seekor serigala raksasa sedang menatapnya. Di sekelilingnya ada 4 mayat serigala raksasa. Namun, kondisi fisik serigala raksasa itu tidak jauh lebih baik, sekujur tubuhnya penuh luka berdarah, dan salah satu kakinya patah. Ah, matilah untukku. Bu Lige meraung dan menyerbu ke depan dengan tatapan gila di matanya. Dia tidak tahu berapa kali dia telah mati di sini, dan akhirnya hanya tinggal satu musuh lagi yang tersisa. Sekarang akhirnya ada kesempatan untuk melewati bea cukai, kita harus memanfaatkannya. Bu Li Song yang tengah berkonsentrasi penuh sama sekali tidak menyadari suara perintah itu. Tepat saat dia hendak membunuh serigala raksasa di depannya, matanya berbinar dan dia segera kembali ke tempat awal. Bu Lige menatap lingkungan sekitarnya dengan tercengang, wajahnya berubah, dan akhirnya berubah menjadi kemarahan yang mendalam. Teriakan sedih dan air mata terdengar dari mulutnya, ah. Hanya satu. Aku hampir melewati lantai pertama. Bab 62. Bu Lige melepas helmnya, wajahnya penuh kemarahan. Dia akan meminta penjelasan kepada bosnya. Pada saat ini, Bu Lige memperhatikan tatapan iblis Zian di balik meja kasir. Dia menarik napas dalam-dalam dan memahami sesuatu. Kemarahan di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan ketenangan pun pulih. Meminta penjelasan. Apakah kedua orang besar di toko ini adalah orang-orang yang berakal sehat? Aku tak dapat mengalahkan, dan aku hanya dapat mempertahankan hidupku dengan menelan nafasku. Langkah Lige dengan bijak menginjak rem di tebing tempat ia meninggal. Kak Zian, kenapa permainanku tiba-tiba mati sendiri? Tanya Bu Lige curiga. Hah? Kenapa kamu berhenti sendiri? Pada saat ini, Bu Xi di samping juga mengeluarkan teriakan mencurigakan. Dia melepas helmnya dan menatap Yao Zian dengan bingung. Nah, ini juga yang menjadi penyebab komputer tiba-tiba mati di saat-saat genting saat pertandingan antar tim. Ada aturan bagi para tamu untuk memainkan menara ujian. Yao Zian menunjuk ke papan tulis kecil yang tergantung di dinding dan berkata. Awalnya, hanya ada 3 aturan yang ditulis oleh Luo Chuan. Baru saja Yao Zian menambahkan persyaratan untuk permainan Tower of Trial yang dikatakan Luo Chuan. Akun terdaftar by Lingjing, bermain si Lingjing setiap jam, setiap orang dapat bermain hingga 3 jam sehari. Apakah ada aturan seperti itu? Bu Lige tidak bisa tersenyum. Ketika Luo Chuan baru saja mengatakannya, dia tidak mendengarkannya. Baru sekarang dia mengingatnya. Yao Zian juga mendesah tak berdaya. Dia tahu bahwa hari ini seharusnya tidak memungkinkan. Peraturan di toko pemilik tidak pernah dilanggar. Hah. Pada saat ini, Yao Zian sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Kiao. Kakak, ada apa? Tanya Bu Lige dengan heran. Yao Zian menjawab, kamu merasakan kekuatan spiritual di tubuh kamu. Step Lige mengangguk, memejamkan mata dan merasakannya. Detik berikutnya, matanya melebar, dan seruan yang tak dapat dipercaya terdengar, bagaimana mungkin? Kekuatan spiritualku benar-benar meningkat pesat, yang cukup untuk dibandingkan dengan latihan sehari. Bu mengangguk puitis, karena dia melakukan hal yang sama. Mendengar ini, Yao Zian tidak dapat menahan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya. Bisakah dikatakan bahwa permainan di toko bos juga dapat meningkatkan basis kultivasi?
Mereka bertiga menatap Luo Chuan di pintu toko. Seolah merasakan pandangan mereka bertiga, suara samar Luo Chuan terdengar, menara ujian lebih dari sekadar permainan. Kalimat pendek itu membuat ketiga orang itu termenung. Lebih dari sekadar permainan. Dengan kata lain, pengalaman dan tingkat kultivasi yang diperoleh dalam permainan juga dapat dimasukkan kembali ke dunia nyata. Pada saat pemikiran itu, cahaya muncul di mata mereka. Bos, kalau boleh dibilang, kalau kamu mendapatkan pengalaman dalam permainan, kamu juga bisa memberikan masukan kepada dirimu sendiri. Tanya Yao Zian. Ya. Mendengar jawaban positif Luo Chuan, napas mereka menjadi cepat. Permainan yang dapat meningkatkan kultivasi mungkin satu-satunya di seluruh benua Tianlan. Ngomong-ngomong, efek mie instan untuk meningkatkan kecepatan kultivasi juga berlaku untuk menara ujian. Suara Luo Chuan berlanjut. Tunggu, Bu Lige menghitung dengan cermat, mie instan meningkatkan kecepatan latihan 10 kali lipat dalam 1 jam, dan 3 jam bermain menara percobaan sama dengan 1 hari latihan. Dengan kata lain, kecepatan kultivasi di menara ujian 8 kali lebih cepat daripada di dunia nyata. 8 kali 10 sama dengan 80 kali. Terjepret. Seketika menjauh dari kepala lagu yang ditampar secara puitis. Bab 63. Kakak, kenapa kamu pukul aku? Teriak Bu Lige dengan nada sedikit kesal sambil memegang kepalanya. Bu dengan puitis mengangkat dahinya dan mendesah, dia merasa saudaranya tampak tidak ada harapan. 8 kali 10 kali. Kenapa kamu berpikir begitu baik? Itu menambah, bukan mengalihkan. Bu Sili menatap Lige dengan pandangan putih, dan berkata dengan marah. Iblis Zian di samping tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan terkekeh. Dia menganggap kedua saudara kandung itu sungguh menarik. Namun, meskipun hanya 1 jam, kecepatan kultivasi 18 kali cukup mengerikan. Bu Sili menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Yao Zian dan Bu Lige mengangguk setuju. Beli 2 ember mie instan lagi. Bu Xi segera membuat keputusan. Barang-barang di toko pemiliknya mahal sekali. Setelah membayar Lingjing, Step Lige menatap cincin antariksanya, merasakan sakit kepala. Hari ini, dia menghabiskan total 460 kristal roh. Sekalipun dia adalah putra Zenan Hou yang kaya raya, Lingjing tak kuasa menahan tipu daya semacam ini. Baiklah, aku tidak akan membeli kola dan coklat batangan pedas hari ini. Beberapa menit kemudian, mie instan berhasil dipanggang. Bu Lige menyantap mie instan, pikiran-pikiran dalam benaknya sudah lama terlempar dari langit. Yang mahal, praktis dan lezat, itu kata terakhir. Mie instan ini lezat sekali. Setelah memakan mie instan, kedua bersaudara itu menyapa Luo Chuan dan Yao Zian, lalu meninggalkan toko. Gu Yunxi dan Jiang Wanxiang yang asyik bermain game tidak menyadari apa yang terjadi di dalam toko. Namun, jelas bahwa kondisi permainan yang imersif dari keduanya tidak akan bertahan lama. Tidak lama kemudian, 2 teriakan marah terdengar. Ah, hampir saja aku melewati mode normal pertama. Ada apa? Kenapa aku tiba-tiba mengundurkan diri dari permainan? Apa yang Yao Zian lihat adalah 2 wajah marah. Peraturan toko, setiap orang hanya bisa bermain selama 3 jam sehari. Luo Chuan merasa tubuhnya akan berkarat saat berbaring. Dia baru saja berdiri dan mendengar suara di dalam toko. Jadi aku masuk ke toko dan menjelaskannya kepada keduanya. Ada aturan seperti itu. Gu Yunxi dan Jiang Wanxiang terkejut. Luo Chuan mengangguk. Bos, bukankah itu hanya 10 lingjing selama 1 jam? Aku akan menggandakannya, tidak. 10 kali lipat harganya. Biarkan aku bermain sebentar, kata Gu Yunxi dengan menyedihkan. Baik, bos. Peraturan sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Mari kita bermain sedikit lebih lama. Jiang Wanxiang mengangguk tanda setuju. Yao Zian sudah menebak hasilnya, karena aturan bos tidak akan dilanggar. Tanpa terkecuali. Dalam pandangan Luo Chuan, penampilan keduanya benar-benar seperti 2 gadis pecandu internet dan game. Demi menyelamatkan gadis yang hilang, Luo Chuan tentu saja tidak bisa melanggar aturan. Dia menggelengkan kepalanya, dan kata-kata itu membuat wajah kedua gadis itu tampak sangat tidak puas, tidak. Sambil menunjuk papan tulis kecil di dinding di belakang mereka, dia berkata, ada aturan lain. Keduanya melihat ke arah yang ditunjuk Luo Chuan dan melihat papan tulis kecil penuh tulisan tangan. Ini adalah peraturan di toko.
Bos, ada begitu banyak peraturan di toko kamu. Setelah terdiam beberapa saat, Gu Yunxi berkata dengan agak tercengang. Pokoknya, aku harus tinggal di kota Jiuyao untuk sementara waktu. Begitu juga jika aku kembali besok. Melihat Luo Chuan tidak punya sedikit pun niat untuk melepaskannya, Jiang Wanxiang hanya bisa memilih untuk berkompromi. Tetapi meskipun begitu, harga di toko kamu, bos, terlalu mahal. Gu Yunxi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah ketika memikirkan sesuatu. Hanya dalam beberapa jam, dia menghabiskan lebih dari 100 kristal roh. Dan ini hanya karena sebuah permainan. Bab 64. Luo Chuan menggelengkan kepalanya, ekspresinya tidak berubah, semua yang ada di toko ini sepadan dengan harganya. Kamu bisa merasakan kultivasimu sendiri. Memperbaiki pangkalan. Mungkinkah bermain game dapat meningkatkan level kultivasi? Tidak ada yang namanya lelucon. Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Gu Yunxi dan Jiang Wanxiang. Namun, melihat ekspresi serius Luo Chuan tampaknya tidak bercanda, jadi dia merasakan kultivasinya sendiri. Pada saat berikutnya, terdengar dua seruan. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini palsu? Dalam persepsi mereka, basis kultivasinya sebenarnya telah meningkat, cukup untuk dibandingkan dengan hasil latihan mereka sehari-hari. Bos, sungguh luar biasa bahwa game di toko kamu dapat meningkatkan basis kultivasi. Bintang-bintang kecil telah muncul di mata Gu Yunxi. Jiang Wanchang di sebelahnya juga menatap Luo Chuan dengan heran dan tak percaya. Toko misterius, pegawai misterius, dan bahkan bos yang lebih misterius lagi. Ada produk lain di toko, apakah kamu ingin melihatnya? Kata iblis Zian di samping pada saat yang tepat. Tentu saja. Jawab keduanya. Luo Chuan berpikir sejenak, lalu berjalan ke samping dan memasuki menara pengadilan. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak akan mampu melewati lapisan pertama model sederhana itu. Kamu tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, Luo Chuan adalah master level raja dalam permainan. Sebuah permainan holografik imersif kecil, apakah masih sulit baginya? Mengikuti Yao Zian, Gu Yunxi dan Jiang Wanxiang datang ke depan rak barang dagangan. Ini adalah produknya. Pengenalannya ada di bawah. Kamu dapat melihatnya terlebih dahulu. Yao Zian tersenyum. Keduanya mengangguk, lalu mengamatinya dengan saksama. Mereka merasa karena toko ini mempunyai permainan ajaib, barang yang mereka jual pasti bukan barang biasa. Ramuan dalam botol hitam, benda tak dikenal dalam bungkusan transparan, dan ember kertas seperti mangkuk, apa benda-benda ini? Hampir tak pernah terdengar. Oh, ya, ada juga botol giok dingin di sana, dan akhirnya ada yang normal. Jiang Wanchang bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Gu Yunxi melambaikan tangannya dan berkata, Wanchang, kemarilah, benda ini awalnya disebut mie instan. Mie instan. Apakah ada mie spesial? Jiang Wanxiang menjadi tertarik dan bergegas datang ke sisi Gu Yunxi. Keduanya memperhatikan pengantar itu dengan seksama. Setelah makan, tingkatkan kecepatan latihan 10 kali lipat selama 1 jam. Gu Yunxi dan Jiang Wanchang saling berpandangan, dan keduanya melihat tatapan curiga di mata masing-masing. Kultivator juga manusia, tidak mungkin berlatih 24 jam sehari, dan akan ada waktu untuk makan, tidur, dan istirahat. Bukankah ini berarti bahwa setelah makan mie instan, 1 jam latihan hampir sama dengan waktu sehari bagi orang lain untuk berlatih? Sejujurnya, mereka tidak mempercayainya. Iblis Zian di samping tentu saja menyadari pikiran mereka berdua, dan tersenyum, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Coba saja, kata Gu Yunxi segera. Lagi pula, harga mie instan tidak lebih dari 10 kristal roh, yang mana tidak berarti apa-apa bagi mereka. Setelah mereka berdua mengambil seember mie instan, Yao Zian menunjuk ke dispenser air panas di sudut dan berkata, mie instan harus direndam dalam air panas di sana agar efektif. Ada persyaratan seperti itu. Gu Yunxi dan Jiang Wanxiang terkejut. Namun, jika kamu menggunakan air panas di sini, kamu dapat menggunakannya. Bagaimanapun, itu bukan hal yang merepotkan, tetapi menghemat banyak hal. Penggunaan mesin air panas menghabiskan biaya Bailingjing setiap kali. Tepat saat keduanya ingin mempelajari benda apa itu yang disebut mesin air panas, suara Yao Zian terdengar, menyebabkan gerakan tangan mereka terhenti. Gu Yunxi dan Jiang Wanchang menoleh ke belakang, tepat pada waktunya untuk melihat senyum indah Yao Zian.
Namun di mata keduanya, itu tak lain dan tak bukan adalah senyuman iblis. Bab 65. Aku bilang tokomu terlalu gelap juga. 100 kristal roh untuk air panas. Gu Yunxi berkata dengan ramah dan lucu. Dia merasa bahwa toko ini menganggap mereka bodoh. Yao Zian sudah akrab dengan fenomena ini, dan bahkan tidak bermaksud untuk muncul sama sekali. Dia terkekeh pelan, setelah kamu menggunakan air panas, kamu akan tahu bahwa kristal lark ini tidak berharga. Jika saat itu terasa tidak berharga, kamu tidak akan mengambil sepeser pun. Yao Zian sudah mengatakan ini, dan mereka berdua tidak bisa menolak lagi. Jiang Wanxiang mengangguk, ini hampir sama. Kemudian, keduanya menyalakan mesin air panas di bawah pengajaran Yao Zian. Sambil menyaksikan gemericik air panas mengalir keluar, terlihat pula gulungan uap di udara. Akan tetapi, tak satu pun dari kedua gadis itu yang memperhatikan hal itu, mereka malah menatap air panas yang mengalir keluar. Air mata air vitalitas. Ini benar-benar air mata air vitalitas. Akhirnya, keduanya berteriak. Tentu saja. Yao Zian mengangguk dengan wajar, sudah kubilang sebelumnya, ini sepadan dengan uangnya. Gu Yunxi dan Jiang Wanchang saling berpandangan, dan keduanya melihat sudut mata masing-masing berkedut sedikit. Apakah ini sepadan dengan harganya? Jelas ini sepadan dengan harganya. Dan aku masih tidak tahu sudah berapa kali ini berakhir. Air vitalitas merupakan barang langka. Setiap kali muncul di pelelangan, harganya mahal. Bahkan dengan identitas dua orang, mustahil untuk menggunakan air mata air vitalitas dalam kemewahan seperti itu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Yao Zian bertanya sambil tersenyum, apakah harga 100 kristal roh masuk akal? Keduanya mengangguk berulang kali. Lebih dari sekadar masuk akal, sekarang tampaknya Bai Lingjing dapat memiliki begitu banyak mata air vitalitas, itu sepenuhnya gratis. Sekarang air panas sudah ditambahkan, tunggu saja 5 menit. Kata Yao Zian. Gu Yunxi dan Jiang Wanxiang meletakkan mie instan dan datang ke rak. Mie instan di toko ini efeknya sungguh mengerikan, produk lainnya tidak jauh lebih buruk, bukan? Keduanya memperhatikan dengan seksama pengenalan produk tersebut. Tak lama kemudian, terdengar suara desiran AC. Segera pulih dari cedera dan meningkatkan wilayah, masih adakah yang bisa menambah vitalitas? Wajah Gu Yunxi dan Jiang Wanchang terkejut. Benda-benda ini, jika kamu mengeluarkannya sesuka hati, semuanya dapat masuk ke rumah lelang. Namun di sini yang paling murah hanya menjual 10 kristal roh. Adapun hal-hal yang dapat dihidupkan kembali, dua hal tersebut bahkan lebih tidak pernah terdengar. Mereka menemukan bahwa toko ini memberi mereka semakin banyak kejutan. Hei, sayang sekali, ada peraturan di toko bahwa kamu hanya bisa membeli setiap barang 1 kali sehari. Memikirkan sesuatu, ekspresi penyesalan muncul di wajah Jiang Wanchang. Sebagai keluarga Nona Jiang, Jiang Wanxiang dapat dikatakan sebagai orang yang sedikit kaya, yang membawa sedikitnya puluhan ribu kristal roh bersamanya. Kalau di toko tidak ada aturan, dia malah ingin mengganti semuanya dengan produk toko. Sayangnya pemilik toko itu orangnya kaku. Gu Yunxi di samping juga memiliki pemikiran yang hampir sama dalam benaknya. Mereka berdua mengalihkan pandangan ke arah Luo Chuan yang tengah terbenam di menara pengadilan, dengan kebencian di mata mereka. Di menara pengadilan, Luo Chuan, yang telah melindungi dunia luar, menggigil tanpa sadar, yang membuatnya sangat bingung. Akan tetapi, dia segera meninggalkannya dan kembali memperhatikan monster di depannya. Aku ingin membeli sebungkus permen pedas dan sebotol kok, kata Gu Yunxi. Aku juga. Jiang Wanxiang melanjutkan. Pada saat yang sama, keduanya dengan enggan melihat posisi Qiong Jianglu. Harga 100.000 lingjing memang sangat mahal, dan mereka tidak mampu membelinya sekarang dengan sumber daya keuangan mereka. Tetapi kristal rohnya tidak cukup untuk dipinjam, para siswa itu pasti punya banyak sekali kristal roh. Yao Zian mengangguk, lalu keduanya dengan senang hati membayar lingjing. Bab 66. Namun, setelah membeli coklat batangan pedas dan Coca-Cola, Gu Yunxi dan Jiang Wanxiang tidak memakannya langsung. Salah satunya karena mereka berdua tidak tahu rasa cola dan spesi bar. Kedua, menurut mereka, benda-benda ini adalah benda yang menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Bagaimana bisa benda-benda ini dimakan dengan mudah? Beberapa menit telah berlalu, dan berikutnya adalah waktunya makan mie instan. Keduanya membuka tutupnya, dan tiba-tiba,
aroma gandum yang kuat bercampur dengan energi spiritual yang kuat menyinari wajah mereka. Mencium baunya saja membuat jari telunjuk bergerak. Dan mereka berdua belum pernah makan makanan semacam ini yang hanya perlu direbus dengan air panas, dan hati mereka penuh dengan hal baru. Sambil memegang garpu sekali pakai di tangan mereka, keduanya belum beradaptasi dengan peralatan makan aneh ini untuk sementara waktu. Namun tak lama kemudian, saat suapan pertama mie instan, semua itu tertinggal. Sesaat, yang terdengar hanya suara isapan. Tak lama kemudian, Gu Yunxi dan Jiang Wanchang menghabiskan semua mie instan, bahkan mie kuahnya pun habis. Bagaimana bisa sup mie yang terbuat dari air pegunungan yang sangat penting itu terbuang sia-sia? Pada saat ini, mereka hanya merasakan tubuh mereka sangat transparan, dan persepsi mereka terhadap aura langit dan bumi setidaknya beberapa kali lebih sensitif dari biasanya. Inilah kunci untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Setelah mengucapkan salam, keduanya bergegas meninggalkan tempat itu. Kecepatan latihan 10 kali lipat dari 1 jam tidak dapat disia-siakan. Yunxi, Wanchang, apa yang terjadi pada kalian hingga terburu-buru kembali? Di Zui Yuexuan, Murong Haitang bertanya dengan ragu-ragu melihat ekspresi bersemangat Gu Yunxi dan Jiang Wanchang. Guru, kami baik-baik saja, mari kita kembali ke kamar untuk berlatih. Guru, kamu sibuk, jangan khawatirkan kami. Kedua suara itu terdengar tanpa pandang bulu, meninggalkan Murong Haitang dengan dua punggung yang anggun. Murong Haitang. Murong Haitang penuh dengan keraguan. Dia tidak bisa lebih jelas tentang murid-muridnya. Setelah mendengar bahwa mereka akan datang ke kota Jiuyao, mereka semua sangat gembira. Aku bosan dengan kehidupan di universitas yang membosankan. Namun sekarang tampaknya realitasnya agak berbeda. Meskipun Gu Yunxi dan Jiang Wanxiang mengatakan mereka mulia, mereka tetap bekerja keras. Aku tidak menyangka Yunxi dan Wanchang sangat suka berlatih, dan mereka pasti akan membicarakan tentang anak-anak kecil lainnya nanti. Murong Haitang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ying Wuji mengangguk kosong. Murong Haitang sama sekali tidak tampak marah dengan sikap Ying Wuji, dia jelas sudah terbiasa dengan hal itu. Di Lingyun Cholege, kepribadian Ying Wuji dikenal acuh tak acuh. Namun, hanya sedikit orang yang mengetahui alasan di balik kepribadiannya. Semua alasan tersebut merupakan amalan dari Ying Wuji sendiri. Latihan ini memerlukan vitalitas tubuh yang dikonsumsi. Ketika Ying Wuji menemukan masalah dengan metode latihannya, sudah terlambat untuk meninggalkan metode latihan tersebut. Sebab jika kamu meninggalkan latihan, maka itu sama saja dengan menghapus dasar kultivasi kamu sendiri. Tentu saja Ying Wuji tidak bisa menerima harga sebesar itu. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat melakukan latihan tersebut selamanya. Dengan meningkatnya dasar kultivasi, vitalitas yang terkandung dalam tubuh pun akan meningkat pula. Oleh karena itu, Ying Wuji hampir berubah menjadi seorang idiot bela diri, dan seluruh tubuh dan pikirannya dikhususkan untuk berkultivasi. Tidak ada yang salah dengan bersikap acuh tak acuh terhadap dunia luar. Jangan khawatir, menurut berita akademi, reruntuhan kuno yang dibuka kali ini mungkin memiliki sesuatu yang dapat menambah vitalitas. Setelah sedikit ragu, Murong Haitang masih berbicara. Ying Wuji tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, tanpa kegembiraan atau kecemasan. Dia tahu dalam hatinya betapa langkanya hal yang menambah vitalitas, dan setiap kali itu muncul, itu akan memicu badai berdarah. Kali ini reruntuhan kuno dibuka, aku tidak tahu berapa banyak monster tua yang akan tertarik. Bab 67. Bosnya sangat kuat, dan dia masih bekerja keras untuk menerobos menara ujian, aku harus bersorak. Melihat sosok Luo Chuan, Yao Zian diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Dia masih ingat apa yang dikatakan Luo Chuan sebelumnya, jalan latihan, yang mulia hanyalah permulaan. Benua Tianlan hanyalah bintang kecil di alam semesta yang luas. Sekarang pikirkanlah, itu benar. Seberapa luaskah alam semesta, dan bagaimana mungkin hanya ada satu dunia di benua Tianlan yang dihuni oleh makhluk hidup? Datang ke kursi di sebelahnya, Yao Zian memasuki menara pengadilan. Panggilan. Luo Chuan terengah-engah, tubuhnya penuh dengan luka yang mengerikan. Namun, di matanya, ada ekspresi kegembiraan yang langka. Di depannya, ada dua karakter yang menarik perhatian. Tentu saja, kekuatan puncak Luo Chuan saat ini dalam menempa tubuh dan memegang tombak panjang misterius tidak akan dibahas. Lagi pula,
Baru sebulan yang lalu, Luo Chuan hanyalah seorang mahasiswa biasa yang hidup di era yang damai. Kamu harus makan sedikit demi sedikit, dan kamu harus melakukannya selangkah demi selangkah. Luo Chuan secara alami mengenal dirinya sendiri. Meskipun ada buff tak terkalahkan yang diberkati secara sistematis dalam jarak 1 kilometer dari Origin Mall, Luo Chuan tidak perlu takut sama sekali. Tetapi meski begitu, dia tidak bisa tinggal di tempat kecil yang jaraknya 1 kilometer itu sepanjang hidupnya. Luo Chuan, aku juga ingin melihat dunia luas di luar sana. Meskipun Luo Chuan baru saja melewati mode sederhana tingkat pertama menara ujian. Tetapi dia tahu bahwa dia dihancurkan oleh basis kultivasinya dan senjatanya. Luo Chuan merasa dia bisa melakukan yang lebih baik. Lagi. Mata Luo Chuan jarang menunjukkan rasa perang dan membuat keputusan. Dia menurunkan dasar kultivasinya 1 tingkat, menempa peringkat ke-9, dan senjatanya tetap tidak berubah. Gambar di depannya berkelebat, dunia kembali seperti semula, tubuh Luo Chuan kembali ke kondisi puncaknya. Monster itu muncul kembali, Luo Chuan memegang senjata dan bergegas. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Pada saat berikutnya, tim tentara bayaran Zhou Hu juga datang ke toko. Menurut mereka, beberapa orang sedang bersiap untuk pergi ke pegunungan Jiuyao untuk menjalankan misi mereka, jadi mereka datang ke Origin Mall dan bersiap untuk membeli beberapa bar pedas dan cola untuk berjaga-jaga jika mereka membutuhkannya. Mereka penasaran dengan permainan baru di toko, dan mereka semua mencobanya. Benar saja, ketika dia tahu bahwa menara ujian dapat meningkatkan kultivasinya, dia terkejut. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa sebuah permainan benar-benar dapat meningkatkan basis kultivasi. Ekspresi Zhou Hu tidak percaya. Seseorang mengangguk, bos memang supernatural. Orang-orang lainnya pun setuju, menaruh rasa kagum mereka kepada Luo Chuan yang tengah bertarung dalam permainan tersebut. Luo Chuan tetap tidak tergerak. Ya, tepatnya aku tidak tahu. Semua orang berbicara sebentar dan mengucapkan selamat tinggal kepada Yao Ziyan. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Ketika Luo Chuan meninggalkan menara pengadilan, matahari sedang terbenam di luar. Selesai. Luo Chuan menatap langit, agak terkejut. Di menara pengadilan, dia melemparkan dirinya ke dalam pertempuran, tidak menyadari berlalunya waktu. Demikian pula, mungkin karena bakat, dalam rentang waktu singkat kurang dari sehari, pengalaman tempur Luo Chuan telah berkembang dari seorang pemula yang tidak tahu apa-apa menjadi ahli dalam semua jenis pertempuran. Lagi pula, dia mati ratusan kali setidaknya di menara pengadilan. Tidak menjadi masalah untuk mengatakan bahwa dia telah mengalami banyak pertempuran. Bab 68. Sebagai manajer toko, Luo Chuan tentu saja tidak memiliki batasan bahwa ia hanya dapat bermain selama 3 jam sehari. Tentu saja, begitu pula Yao Ziyan sebagai juru tulis. Dia juga bertarung di menara pengadilan saat tidak ada tamu. Hanya saja, itu tidak menghalangi persepsi dunia luar seperti Luo Chuan. Lupakan saja, pergi makan di luar hari ini. Luo Chuan menghela nafas dan membuat keputusan. Bos, bolehkah aku ikut? Tanya Yao Ziyan. Karena sudah lama berada di toko itu, sejujurnya Yao Ziyan merasa sedikit bosan. Luo Chuan tidak banyak berpikir, mengangguk, oke, ayo pergi. Kemudian, keduanya meninggalkan Origin Mall berdampingan dan berjalan keluar gang. Di malam hari, adalah saat yang ramai di kota Jiuyao. Jadi begitu mereka berdua keluar dari gang, terdengarlah suara gaduh. Luo Chuan mengambil asap ungu iblis dan berjalan menuju toko tempat dia sering makan. Luo Chuan tidak mengubah warna kulitnya, Yao Ziyan sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang yang lewat. Jadi keduanya tidak tahu seberapa besar guncangan yang mereka timbulkan. Bagaimanapun, penampilan Yao Ziyan dapat dikatakan sebagai manusia terbaik yang dapat dibayangkan. Ini dia. Tak lama kemudian, Luo Chuan berhenti. Di depan keduanya terdapat sebuah bangunan seluas hampir 100 meter. Bangunan ini terbagi menjadi 3 lantai, menghadirkan suasana yang bermartabat dan indah. Di pintu masuk toko, kamu dapat melihat banyak orang dengan pakaian mewah. Di atas, ada 3 karakter besar, Feng Xianlou. Ini adalah restoran nomor 1 di kota Jiuyao yang disebutkan oleh Jiang Sengjun. Mereka yang bisa makan di sini adalah orang kaya dan mahal. Toko di Luo Chuan hanya berjarak beberapa ratus meter dalam garis lurus. Wanita yang cantik sekali, bagaikan peri yang turun dari bumi. Adik perempuan,
lihatlah gadis itu begitu cantik. Hehe, abang, siapa yang lebih cantik dari aku dan dia? Adik perempuan, bisakah kamu mengganti pertanyaannya? Kakak, kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi. Saat Luo Chuan dan Yao Ziyan memasuki menara Fengxian, bisikan terdengar. Tentu saja, hampir semuanya berhubungan dengan Yao Ziyan. Adapun Luo Chuan, seperti bintang-bintang di langit malam dengan bulan, tersembunyi langsung. Untungnya, Luo Chuan tidak peduli dengan ini, dan Yao Ziyan, yang merupakan alam keluarga kerajaan binatang biksu, tidak akan peduli dengan kata-kata para kultivator ini. Mereka berdua sedang duduk, dan suara makan di seluruh menara Fengxian terdengar lebih pelan satu persatu. Terlihat hampir semua pengunjung restoran mengalihkan pandangan mereka ke Yao Ziyan. Ngomong-ngomong, mata Luo Chuan menatapnya dengan ekspresi cemburu. Mengapa wanita di sekitar pria ini begitu cantik? Bukankah itu hanya terlihat tampan? Apakah tampan? Jika Luo Chuan tahu, dia pasti akan kembali ke kalimat terakhir dengan acuh tak acuh, ya, tampan itu hebat. Tamu, aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. Setelah mereka berdua duduk, tak lama kemudian ada seorang anak kecil yang berlari menghampiri. Hidangan khas apa saja yang ada di toko itu? Tanya Luo Chuan. Pertama kali aku pergi makan malam dengan pelayanku sendiri, pasti ada sesuatu yang enak. Inilah pikiran Luo Chuan. Dan selama ini penjualan Origin Mall tidaklah sedikit. Seminggu yang lalu, Luo Chuan menyimpan bagian pemilik toko ke dalam sistem. Bagaimanapun, level kedua telah tercapai, dan kristal spiritual yang dibutuhkan untuk level ketiga tingkat lanjut terlalu keterlaluan, lebih baik disimpan. Gunakan saja saat kamu membutuhkannya. Sekarang, asetnya telah mencapai sekitar 5.000 kristal roh. Hidangan khas kami di Fengxian Lou disebut Fengwu Jiutian. Bahan baku utamanya adalah monster alam Guiyuan, Lei Ying, yang diproduksi di pegunungan Jiuyao. Pada saat yang sama Xiao Er memperkenalkan diri, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Luo Chuan mengangguk, dan bahkan tidak menanyakan harganya, baiklah, itu saja. Selain itu, lihatlah hidangan khas lainnya di toko. Bab 69. Xiao Er mengangguk lagi dan lagi, dengan senyum menyanjung di wajahnya, baiklah, aku akan membiarkan juru masak melakukannya untukmu segera. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan bos besar. Maka aku tak berani mengabaikannya saat itu, dan bergegas ke dapur belakang. Sebenarnya, kamu tidak perlu memesan begitu banyak hidangan, bisik Yao Ziyan. Luo Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, ini pertama kalinya aku mengundangmu makan malam, bagaimana mungkin aku menanggapinya dengan santai? Para pengunjung restoran yang ada di sana tentu saja mendengar pesanan Luo Chuan, lalu memandangnya, selain rasa cemburu, ada pula perasaan lain. Itu adalah niat jahat yang kuat. Orang kaya yang jahat. Untuk 9 hari tarian Phoenix, harganya sendiri membutuhkan 3.000 kristal roh. Ditambah lagi hidangan khas tersebut. Dengan kata lain, makanan ini akan memakan hampir 5.000 kristal roh. Tentu saja, efeknya sangat berharga. Bagaimanapun, ia menggunakan monster tingkat Guiyuan sebagai makanannya. Setelah memakannya, persepsi aura langit dan bumi akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Sederhananya, ini adalah versi lemah dari mie instan Origin Mall. Kamu harus tahu bahwa rata-rata master jiwa hanya memiliki sejumlah aset di seluruh tubuhnya. Agak menakutkan kalau membayangkan menghabiskan seluruh kekayaan seorang ahli roh. Tentu saja, orang-orang Luo Chuan ini tidak tahu. Ayah tidak tahu harus berpikir apa, bukankah itu hanya beberapa kultivator di arena? Bagaimana dengan memperlakukanku dengan sangat hati-hati? Dia menahanku di istana untuk waktu yang lama. Jauh di sana, terdengar suara ketidakpuasan. Yang mulia, kekuatan para kultivator di sungai dan danau tidak boleh diremehkan. Mereka semua ada di sini untuk reruntuhan kuno di pegunungan Jiuyao. Saat ini, akan ada lebih sedikit hal. Suara sebelumnya mendengus jijik, jelas tidak mendengarkan. Suara itu datang dari jauh dan dekat, dan segera dua pemuda berpakaian mewah berjalan memasuki menara Fengxian. Dalam tubuh mereka, terpancar atmosfer mewah yang sudah berada pada posisi tinggi sejak lama. Kecil, cepatlah dan berikan anak ini kamar pribadi. Teriak salah satu anak muda. Ya, silakan. Li Gongzi dan Yang Mulia silakan. Tak lama kemudian, seorang anak buah membungkuk dan berjalan mendekat.
Dapat dilihat bahwa ini bukan pertama kalinya keduanya datang ke Menara Fengxian, dan Xiao Er di sini sudah tidak asing lagi. Di antara para pengunjung restoran, banyak pula para kultivator yang baru saja tiba di kota Jiuyao, semuanya memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Siapakah kedua orang ini? Sepertinya identitas mereka tidak sederhana. Kamu baru di kota Jiuyao, tidakkah kamu tahu itu? Pangeran kedua di depan adalah pangeran kedua, dan yang di belakang adalah Limu, putra dari pihak kanan. Tes gading-gading, harus kukatakan, barang-barang dikumpulkan dalam kelompok, kedua orang ini mengandalkan identitas mereka. Aku tidak tahu berapa banyak hal yang telah mereka lakukan di kota Jiuyao. Apa? Tidak ada yang peduli. Hei, siapa yang berani mengendalikan? Putra seorang kaisar, putra yang saleh, aku khawatir aku tidak ingin hidup lagi. Tunggu. Sepertinya akan ada acara bagus yang bisa ditonton sebentar lagi. Luo Chuan hanya melirik dengan rasa ingin tahu ketika keduanya masuk. Baiklah, hanya dua orang yang hancur karena alkohol. Tidak mengherankan. Adapun Yao Ziyan, dia duduk diam di samping Luo Chuan. Luo Chuan dan Yao Ziyan rendah hati, yang tidak berarti orang lain akan mengabaikan mereka, tetapi karena Yao Ziyan telah menarik perhatian banyak orang. Ji Tianhao memandang para pengunjung restoran di sekitarnya dan mendengus jijik. Dia selalu memandang rendah para kultivator biasa di arena. Itu tidak lebih dari beberapa orang di pasar, bagaimana bisa dibandingkan dengan Star Empire. Ketika menoleh ke sekelilingnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan tanpa sadar berhenti. Limu di sebelahnya serupa, matanya lurus. Ji Tianhao bersumpah bahwa dia belum pernah melihat wanita secantik itu seumur hidupnya. Hanya melihatnya saja tampaknya membuat orang putus asa. Bab 70. Mata ungu itu tampak berbinar-binar karena bintang-bintang, dan rambut ungu panjangnya menambah kesan menawan pada mata mereka. Ini adalah wanita yang tidak seharusnya muncul di dunia fana. Wanita ini, aku harus mendapatkannya. Dalam hati Ji Tianhao saat ini hanya ada pikiran ini. Limu di sebelahnya tidak jauh lebih baik, jadi dia hanya menatapnya. Ji Tianhao merapikan pakaiannya dan berjalan mendekati Luo Chuan. Limu juga pulih saat ini dan segera mengikutinya. Meskipun dia juga seorang cowok, tapi dia punya pengetahuan diri. Dia mengerti bahwa wanita ini bukanlah sesuatu yang bisa dirindukannya. Melihat kedatangan Ji Tianhao dan keduanya, alis Yao Ziyan tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Meskipun dia sekarang menjadi pegawai di toko Luo Chuan, dia sebenarnya masih merupakan master terhormat No. 1 dalam daftar pembunuh dalam film. Jika kamu memperlakukan Yao Ziyan sebagai fas yang tidak tahu apa-apa hanya karena penampilan kamu, aku khawatir kamu tidak akan tahu cara mati saat itu. Namun jelas, Ji Tianhao tidak memahami kebenaran ini. Melihat ke arah iblis Ziyan, Ji Tianhao menyunggingkan senyum yang menurutnya sangat anggun. Nona cantik ini, bisakah kau mengundangku ke atas untuk minum? Adapun Luo Chuan di sebelahnya, tanpa sadar dia mengabaikannya. Luo Chuan adalah pelanggan besar Fengxian Lou, dan Ji Tianhao ada di sini untuk mencari sesuatu. Jika terjadi konflik, pada akhirnya, Fengxian Lou lah yang akan menderita. Yang mulia, apakah kamu ingin duduk di ruang pribadi di lantai atas terlebih dahulu? Xiao Er menelan ludah dan tergagap. Luo Chuan adalah seorang tiran besar, dan Xiao Er merasa tidak ada pihak yang mampu menanggungnya. Pergilah. Ji Tianhao meminumnya dengan tidak sabar, dan mengusir Xiao Er. Limu tahu bahwa sudah waktunya bermain sendiri. Wajah Yao Ziyan dingin, dan dia tidak mengatakan apapun. Limu berdeham, menunjuk Ji Tianhao di sebelahnya, dan berkata, ini, tapi Ji Tianhao, pangeran kedua dari Kekaisaran Bintang, jika kamu mengikutinya, kamu akan dapat mencapai langit dalam satu langkah. Jika kamu menolak, kamu mungkin tidak ingin tahu akhirnya. Sedangkan kau, Limu menatap Luo Chuan, yang mulia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, ampuni nyawamu, kau bisa keluar dari sini. Limu memainkan peran si kaki anjing dengan baik, kata-katanya baik dan juga mengancam. Dapat dilihat bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal semacam ini. Kalau perempuan tidak punya latar belakang dan kekuatan, sudah bisa dibayangkan bagaimana akhirnya. Namun sayangnya, keduanya bertemu Luo Chuan dan Yao Ziyan. Ini pasti akan menjadi tragedi bagi mereka. Para pengunjung restoran di sekitar pun tanpa sadar ikut berhenti makan, menyaksikan kejadian itu dengan rasa ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Yang satu adalah orang terkenal dari kota Jiuyao, dan satunya lagi adalah tiran lokal yang misterius. Bila keduanya bertemu, percikan apa yang akan meledak? Luo Chuan sedang dalam suasana hati yang buruk. Sekarang pendekatan Jitian Hao telah membuat Luo Chuan melihat bahwa dimanapun dia berada, akan ada banyak orang yang mati otak. Pada saat yang sama, ada perasaan deja vu. Tampaknya Chu Yunfei, yang datang ke tokonya beberapa hari yang lalu, juga mengandalkan identitasnya dan ingin melakukan apapun yang dia inginkan. Tentu saja akhirnya tidak begitu baik, bahkan abunya pun tidak tertinggal. Tahukah kamu apa artinya mati jika kamu tidak mati? Luo Chuan berbicara, suaranya acuh tak acuh, seperti musim dingin yang dingin. Tanpa sadar, Jitian Hao dan Li Mu menggigil. Namun Jitian Hao sama sekali tidak ambil pusing, hanya menganggapnya sebagai embusan angin yang menurunkan suhu. Aneh, kenapa suasana tiba-tiba menjadi dingin? Semua pengunjung restoran di sekitar menjadi bingung. Kematian. Jitian Hao tertawa terbahak-bahak, ayahku adalah bintang surgawi, siapa yang bisa membunuhku di kota Jiuyao ini? Kemarahan Yao Zian sirna saat dia melihat Luo Chuan berbicara mewakilinya, tetapi sebaliknya dia merasa sedikit lebih bingung. Ternyata dilindungi oleh orang seperti ini. Bab 71. Luo Chuan bahkan merasa sedikit lucu ketika mendengar kata-kata Jitian Hao. Aku pernah melihat kecurangan, dan aku belum pernah melihat kecurangan seperti itu. Luo Chuan percaya dengan karakter Jitian Hao, ditambah dengan lingkungan kota Jiuyao saat ini yang beragam. Sekalipun kamu tidak memprovokasi diri sendiri, pada akhirnya kamu akan memprovokasi kultivator lain. Berlututlah. Satu tangan dengan biaya sendiri. Pangeran ini bisa menyelamatkanmu agar tidak mati. Jitian Hao menatap Luo Chuan dengan tatapan tinggi, seolah-olah dialah yang memegang kendali atas hidup dan mati. Yao Zian sama sekali tidak bermaksud khawatir, bahkan ekspresi jenaka pun tampak di wajahnya. Bagi orang seperti ini, tembakan bos tidak ada bedanya dengan kematian seekor semut. Raut wajah Luo Chuan tetap tidak berubah, hanya terdengar desahan samar, awalnya aku membuka toko di kota Jiuyao ini. Aku tidak ingin peduli dengan urusan kerajaanmu. Namun, jika kau tidak punya mata yang tajam untuk memprovokasiku, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Li Mu, tunjukkan padanya sedikit warna. Raut wajah Jitian Hao berubah muram dan berkata dengan dingin. Ya, Yang Mulia. Li Mu menyeringai dan berjalan menuju Luo Chuan. Pada saat yang sama, dia terus mengepalkan tinjunya, sambil mengeluarkan bunyi, klik. Menurutnya, Luo Chuan hanya menciptakan momentum sebelumnya. Di kota Jiuyao ini, siapa yang berani melakukan sesuatu dengan mereka? Jika kamu benar-benar melakukan sesuatu terhadap mereka, itu akan menjadi musuh kota Jiuyao. Musuh kekaisaran bintang. Justru karena inilah Li Mu dan Jitian Hao bertindak tidak bermoral. Terjepret. Terdengar suara renyah. Lalu, sesosok tubuh terbang keluar bagaikan hantu. Disertai suara, boom, yang teredam, benda itu menghantam dinding dengan keras. Setelah melihat identitas orang yang terbang keluar, semua pengunjung restoran yang hadir tidak dapat menahan napas. Itu Li Mu, putra tangan kanan. Li Mu tampak sangat menderita saat ini, dan jejak telapak tangan yang mencolok muncul di wajah putihnya. Dan jejak telapak tangan mulai membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Li Mu terbatuk 2 kali tanpa sadar, dan titik-titik benda putih keluar dari mulutnya. Jika benar, seharusnya itu adalah gigi yang patah. Setelah melihat pemandangan ini, para pengunjung restoran tidak dapat menahan senyum, karena merasa sakit gigi. Sungguh tindakan yang kejam. Jika tidak ada ramuan mujarab untuk pengobatan, dapat dikatakan Li Mu telah kehilangan penampilannya. Untungnya, dia benar-benar pingsan karena koma, tetapi dia tidak merasakan sakit fisik. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat bagaimana orang itu melakukannya? Aku tidak memperhatikan, apa pedulimu dengan ini? Tapi kekuatan jiwa tingkat ketiga, aku belum menyadari sedikit pun jejak tembakan. Hei, bukankah itu berarti orang ini setidaknya adalah kekuatan dari alam Guiyuan? Para pengunjung restoran di sekitar mengalihkan pandangan mereka ke arah Luo Chuan, dengan tatapan ngeri yang kuat. 2 ranah besar pembentukan tubuh, indera jiwa, dan hampir menempati sebagian besar kultivator di dunia kultivasi. Adapun di alam Guiyuan, dia sudah dianggap master.
Meminta kerajaan saja sudah cukup untuk memulai sebuah sekte, dan kamu juga bisa menjadi persembahan di antara kekuatan besar. Setelah melihat penampilan Limu yang menyedihkan, sejujurnya, Ji Tianhao menjadi panik. Dia tidak pernah menyangka Luo Chuan benar-benar berani bergerak. Kau, jangan datang. Ayahku adalah Kaisar Bintang Surgawi. Melihat Luo Chuan menatapnya, Ji Tianhao tiba-tiba mundur beberapa langkah karena ngeri, matanya penuh dengan kengerian. Belum pernah melihat kesombongan dan sifat mendominasi sebelumnya. Sekarang di dalam hatinya, tidak ada lagi pikiran tentang Yao Ziyan. Betapapun cantiknya seorang wanita, nyawa orang lain tidaklah penting. Bab 72. Jiang Sengjun, mengapa kamu tidak pergi ke toko bos hari ini? Sambil berjalan di jalan, Bu Lige bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sampingnya, mengikuti Jiang Sengjun. Bukan karena ayahku, kota Jiuyao sekarang bercampur dengan naga dan ikan, dan dia secara langsung menahanku. Aku baru saja membiarkanku keluar sekarang. Jiang Sengjun berkata dengan ekspresi jijik. Arah yang mereka berdua tuju adalah Menara Fengxian. Di sini, sangat dekat dengan Origin Mall di Luochuan, tetapi tak satu pun dari mereka memikirkan masa lalu. Karena Luochuan tutup setiap hari pada waktu yang ditentukan. Saat matahari terbenam, jangan pernah menunda barang semenit pun. Mungkin karena seringnya pertemuan di toko Luochuan, hubungan sebelumnya antara keduanya telah berubah dari permusuhan sebelumnya menjadi simpati saat ini. Sayang sekali. Bu Lige menggelengkan kepalanya, cek, wajahnya penuh dengan ekspresi murahan, kamu belum melihat barang baru di toko bos. Apa yang baru? Jiang Sengjun terkejut, matanya penuh dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu setelah dia pulih. Bos punya produk baru. Apa itu? Permainan. Bu Lige menjawab dengan misterius. Jiang Sengjun. Bagaimanapun, Bu Lige mengabaikan Jiang Sengjun yang ada di sana, dan berjalan menuju Menara Fengxian. Jiang Sengjun pulih dan buru-buru mengikuti. Permainan. Kau tidak menggodaku untuk bermain, kan? Jiang Sengjun mempercepat langkahnya dan datang ke sisi Bu Lige, wajahnya penuh kecurigaan. Apa salahku berbohong padamu? Bu Lige mengangkat bahu, apakah barang-barang di toko pemilik juga sama? Jiang Sengjun mengangguk. Ya, ini juga benar. Bu Lige melanjutkan dengan berkata, permainan di toko bos bukanlah permainan biasa. Bermain game dapat meningkatkan kultivasi. Jiang Sengjun terkejut, matanya membelalak tanpa sadar. Apakah ada hal seperti itu? Bisakah kamu menjadi lebih kuat dengan bermain game? Kapan menjadi lebih kuat semudah itu? Permainan ini seperti dunia nyata, di mana kita dapat membunuh musuh dan meningkatkan pengalaman kita. Tapi aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas. Besok kau bisa pergi dan melihatnya sendiri. Hati Jiang Sengjun sudah dibanjiri rasa ingin tahu, dan dia berharap sekarang adalah hari esok agar dia bisa segera memainkan permainan ajaib itu. Hah, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di Menara Fengxian, ayo kita pergi dan melihatnya. Bu Lige melihat keributan yang datang dari Menara Fengxian di depan, ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Sebagai hotel paling terkenal dan terbesar di seluruh kota Jiuyao, Fengxian Lou memiliki latar belakang yang kuat. Orang-orang yang membuat masalah di dalamnya adalah orang bodoh atau memiliki keyakinan penuh terhadap kekuatan mereka sendiri. Ketika Jiang Sengjun dan Bu Lige baru saja berjalan ke Menara Fengxian, mereka melihat sosok terbang terbalik. Yang sebelumnya, apakah itu Limu? Jiang Sengjun bertanya dengan tatapan tajam. Bu Lige juga mengangguk sambil linglung, dan menatap orang yang diikuti Limu. Seperti yang diharapkan, itu adalah pangeran kedua Ji Tianhao. Berani melakukan sesuatu dengan orang pangeran kedua, apakah orang ini takut tidak ingin hidup? Itulah pikiran pertama yang dipikirkan Jiang Sengjun dan Bu Lige. Namun setelah melihat orang yang menembak, keduanya saling berpandangan dan diam-diam menarik kembali pikiran mereka sebelumnya. Beraninya kau membiarkan bos mengambil tindakan, pangeran kedua takut dia tidak sabar. Keduanya tidak memikirkan identitas Ji Tianhao. Bicara tentang identitas. Haha, dengan kekuatan absolut bos, bahkan jika Kaisar Agung Bintang Surgawi datang sendiri, itu tidak ada gunanya. Bab 73. Jelasnya, tidak semua orang berpikir untuk menonton kegembiraan itu. Seseorang menyelinap keluar setelah melihat Luo Chuan melakukannya, dan dia bisa membayangkan apa yang ingin dia lakukan. Tidak lain hanyalah menyebarkan berita di sini.
Bagaimanapun, Kekaisaran Bintang Langit adalah raksasa yang tak tergoyahkan bagi sebagian besar praktisi. Mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut hati Star Empire sama saja dengan menaiki kapal besar ini. Apa yang harus kita lakukan? Bisik Jiang Sengjun. Apalagi, lihat. Bu Lige memutar matanya dan berbisik balik. Walaupun identitas mereka berdua juga sudah sangat tinggi, tapi itu masih belum cukup sampai di sini. Hal yang paling benar untuk dilakukan saat ini adalah tidak terlibat. Tetapi meskipun begitu, jika orang ini melakukan sesuatu pada Ji Tianhao, tidak ada ruang untuk pemulihan. Hehe, kalau ada yang berani ganggu ide cewekku, aku nggak akan biarkan dia pergi. Tes gading-gading, kau sampah di alam keberuntungan, aku takut kau akan berlutut saat melihat Ji Tianhao. Sialan, kau tidak percaya, kan? Pergi. Hutan di pegunungan Jiuyao di luar kota itu adalah tempat pertarungan. Pergi saja. Siapa yang takut pada siapa? Kerumunan pemakan melon di sekitar menyaksikan kejadian ini, dan berbisik-bisik pun terdengar. Banyak sekali orang memandang Luo Chuan, ingin melihat apakah dia akan melakukan sesuatu pada Ji Tianhao. Ketika Ji Tianhao melihat Luo Chuan mendengar kata-katanya, ekspresinya masih acuh tak acuh, akhirnya panik. Kamu, jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, kamu adalah musuh Kekaisaran Bintang. Sampai sekarang, Ji Tianhao masih tidak lupa mengancam Luo Chuan. Apakah kamu belum melihat situasinya dengan jelas? Luo Chuan masih memiliki ekspresi acuh tak acuh yang tidak berubah selama ribuan tahun, membuatnya mustahil untuk menebak pikiran batinnya. Ji Tianhao menggertakkan giginya, tatapan kebencian melintas di matanya, dan membanting liontin giok yang tergantung di pinggangnya ke tanah. Luo Chuan menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh, tanpa ada niat untuk menghentikannya. Dalam menghadapi kekuatan absolut, segala macam lonceng dan peluit tidak ada gunanya. Saat liontin giok itu jatuh ke tanah dan hancur, dalam sekejap, gelombang tak terlihat keluar dari sekelilingnya. Tiba-tiba, seluruh kota Jiuyao memancarkan aura yang menakutkan. Formasi pertahanan benar-benar dihidupkan. Kota Kekaisaran. Ji Wuhui, yang sedang meninjau tugu peringatan, tiba-tiba menggoyangkan telapak tangannya, meninggalkan bekas tinta. Akan tetapi, dia sama sekali tidak peduli, tatapan matanya tertuju ke arah menara Fengxian, dan aura sang master yang sedang bertanya terpancar tak terkendali. Yang mulia, apa yang terjadi? Sosok Lao Bai muncul di belakang Ji Wuhui. Ada sedikit kebingungan di matanya mengapa Yang Mulia, yang biasanya tidak mampu marah dan kesal, menjadi begitu ceroboh. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan nafasnya. Formasi kota Jiuyao diaktifkan. Ji Wuhui menarik napas dalam-dalam, menekan gelombang di hatinya, dan berkata. Saat suara itu jatuh, sebuah penglihatan tiba-tiba muncul di kota Jiuyao. Cahaya keemasan redup menyelimuti seluruh kota Jiuyao. Ini adalah awal mula formasi pertahanan. Tuan Bai tentu saja terkejut ketika melihat pemandangan ini. Kamu harus tahu bahwa segel giok kerajaan Chuan dapat mengaktifkan formasi pertahanan kota Jiuyao, dan segel giok kerajaan Chuan sekarang ada di tangan Ji Wuhui. Dan masih banyak lagi. Tuan Bai tiba-tiba memikirkan kemungkinan lain. Ji Wuhui sangat menghargai garis keturunannya, dan setiap orang memiliki liontin giok untuk menyelamatkan hidupnya. Hari ini, pangeran kedua meninggalkan kota Kekaisaran. Mungkinkah terbukanya formasi pertahanan besar itu disebabkan oleh suatu bahaya yang telah merusak liontin giok itu? Bab 74. Lao Bai, aku akan merepotkanmu untuk melakukan perjalanan. Ji Wuhui telah kembali tenang saat ini, dan berkata dengan ringan. Lao Bai bertanya tentang kekuatan peringkat ke-8, bahkan jika ada banyak kultivator yang berkumpul di kota Jiuyao sekarang, itu masih di puncak keberadaan. Yang Mulia, tenang saja. Hamba akan membawa Yang Mulia dengan selamat. Sebelum suara Bai Lao jatuh, sosoknya menghilang. Berani menembak anakku, tidak peduli siapapun kau pasti akan membayar harga yang setimpal. Ji Wuhui memandang kota Jiuyao di kejauhan, dengan suara yang sangat dingin. Sebagai seorang kaisar, dia tidak tahu berapa banyak darah yang ternoda di tangannya. Kecepatan menanyakan wilayah memang sangat cepat. Namun, hanya dalam beberapa lusin napas, Tuan Bai telah tiba di menara Fengxian. Setelah merasakan nafas Ji Tianhao, Tuan Bai diam-diam menghela napas lega. Selama kamu masih hidup, segalanya mudah.
Ekspresi dingin muncul di wajah Old Bai, dan sosoknya melesat ke menara Fengxian. Dia ingin melihat siapa yang begitu berani dan berani berurusan dengan keluarga kerajaan di kota Jiuyao. Orang di jalan hanya merasakan ada hantu lewat, dan tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, Ji Tianhao dikelilingi oleh cahaya keemasan redup, tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Dengan restu dari formasi penjaga kota, Ji Tianhao juga memiliki keyakinan di dalam hatinya. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik di puncak Qiaodao menembaknya, dia dapat menahan puluhan napas. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah jika Luo Chuan ingin membunuhnya, bahkan jika kekuatan pertahanan formasi itu ditingkatkan puluhan kali lipat, itu tidak akan ada gunanya. Luo Chuan bukanlah orang yang haus darah, juga bukan seorang perawan. Kalau ada yang tidak punya penglihatan memprovokasi dia. Pada saat ini, Tuan Bai telah memasuki menara Fengxian. Ketika semua pengunjung restoran melihat ini, ekspresi mereka makin berubah, dan bisikan-bisikan pun terdengar. Lao Bai telah berada di sisi Kaisar Tianxing sejak puluhan tahun yang lalu, dan kekuatannya telah lama berada di ranah bertanya Dao. Sekarang Tuan Bai telah muncul, dapat dilihat bahwa Yang Mulia sudah marah. Jika Tuan Bai bergerak, nasib orang ini bisa dibayangkan. Hei, sayang sekali. Tatapan mata para pengunjung restoran yang melihat ke arah Luo Chuan berubah menjadi ekspresi penyesalan. Lao Bai adalah ahli dalam bidang bertanya Dao, sedangkan Luo Chuan tampaknya baru berusia 20 tahun, jadi seberapa kuat dia? Jadi menurut mereka, hasilnya jelas. Bai tua selamatkan aku. Ji Tianhao tampak sangat gembira saat melihat Tuan Bai muncul. Ji Tianhao merasa takut terhadap Luo Chuan. Dengan tamparan, hidup dan mati Limu tidak diketahui, jika itu menimpa dirinya sendiri. Mendesis. Pikirkanlah, itu membuat kulit kepala mati rasa. Meskipun dia mendapat restu dari formasi penjaga kota, hal itu tidak memberi Ji Tianhao rasa aman sedikit pun. Karena dia mendapati Luo Chuan terlalu tenang. Dengan tenang membuat Ji Tianhao merasa takut. Karakter keren Ji Tianhao tidak pernah memperhatikan masalah kultivasi, jadi dia tidak pernah benar-benar memahami kekuatan formasi pertahanan. Tetapi yang dia tahu adalah bahwa Tuan Bai sangat kuat, dan satu orang saja sudah cukup untuk menandingi tentara 10.000. Jadi melihat kedatangan Tuan Bai, Ji Tianhao tampaknya telah menangkap maksudnya. Tetapi faktanya sedikit di luar harapan Ji Tianhao. Dan dia juga menemukan bahwa ekspresi Tuan Bai tampak agak salah. Namun Ji Tianhao tidak ambil pusing, karena dia sangat percaya pada kekuatan Bai Lao. Bai tua, orang ini benar-benar ingin menembakku, aku ingin nyawanya. Ji Tianhao menunjuk Luo Chuan dengan ekspresi cemberut, ingin langsung membunuh orang di depannya yang berani mengancamnya. Bab 75. Ngomong-ngomong, Tuan Bai, jangan sakiti wanita cantik di sampingmu. Ji Tianhao tiba-tiba teringat sesuatu, mengalihkan pandangannya ke asap ungu iblis yang sedari tadi diam, dan pandangan cabul terpancar di matanya. Setelah melihat siapa yang sedang dibicarakan, Tuan Bai tiba-tiba menegang dan berteriak keras dalam hatinya. Bagaimana pangeran kedua memprovokasi Dewa Agung ini? Bai Lao tentu saja tahu persis siapa Ji Tianhao. Melakukan kejahatan di kota Jiuyao pada hari kerja dapat digambarkan sebagai keluhan masyarakat. Namun karena identitasnya, dia tidak dapat mengatakan apapun. Tapi singkatnya, bagaimana mungkin kamu tidak mengompol sepatu kamu jika kamu sering berjalan di tepi sungai? Beginilah situasinya sekarang. Ji Tianhao biasanya mengandalkan identitasnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan di kota Jiuyao, dan sekarang dia akhirnya memprovokasi dewa besar. Tepat saat Tuan Bai tengah memikirkan bagaimana caranya agar Luo Chuan bisa selamat, Ji Tianhao mengucapkan hal ini lagi. Sudut mata Bai Lao berkedut sedikit. Apa yang dimaksud dengan kematian, dia melihatnya dengan matanya sendiri hari ini. Benar-benar berani memukul ide seorang wanita di sekitarnya, aku takut bahwa aku tidak tahu bagaimana kata mati ditulis. Terjepret. Terdengar suara renyah. Kerumunan orang yang sedang makan melon tak kuasa menahan diri untuk tidak terbelalak. Ketika Tuan Bai muncul, mereka hampir mengira kekacauan telah berakhir. Tetapi tampaknya hasilnya di luar dugaan. Apa yang mereka lihat? Tuan Bai benar-benar menamparkan Ji Tianhao. Bukankah Tuan Bai anggota keluarga kerajaan? Bukankah dia datang ke sini untuk membantu pangeran kedua? Mengapa pangeran kedua mendapat tamparan? Tiba-tiba, keraguan dan rasa ingin tahu muncul di hati setiap orang yang hadir.
Tentu saja, kecuali mereka yang mengetahui identitas Luo Chuan. Harus kukatakan, tamparan orang tua itu tidak ringan kekuatannya. Meskipun tidak sebenci Luo Chuan karena mengipasi Limu sebelumnya, wajah Ji Tianhao juga membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, beberapa gigi terbang keluar dari mulutnya. Ji Tianhao nampaknya belum bereaksi, jadi dia menyentuh wajahnya dengan linglung. Lalu, terdengarlah teriakan yang menyayat hati. Tuan Bai tidak sabar untuk mengalahkan Ji Tianhao secara langsung. Aku belum melihat situasinya dengan jelas, dan kamu dapat hidup sampai saat ini karena identitas kamu. Seluruh menara Fengxian sangat sunyi, menggemakan teriakan pangeran kedua. Abadi. Luo Chuan tampak acuh tak acuh, menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Keringat dingin di dahi Bai Lao langsung menetes. Ketika dia melihat Luo Chuan bergerak beberapa hari lalu, itu merupakan tindakan membunuh dan mengambil keputusan. Kini nampaknya Dewa Agung ini tak puas dengan hasil penanganannya. Berlututlah. Bai Tua berteriak dengan suara yang dalam. Lao Bai hampir menebak penyebab insiden itu ketika dia pertama kali tiba di Menara Fengxian. Pasti Ji Tianhao yang bersalah karena marah lagi. Tapi siapakah Luo Chuan? Apakah dia sanggup membelinya? Jadi Tuan Bai membuat keputusan tegas dan meminta Ji Tianhao untuk mengakui hukumannya dan menyelamatkan hidupnya. Tapi jelas, Ji Tianhao tidak mengerti situasi saat ini. Kau bukan hanya memukulku, kau malah membuatku berlutut di hadapan orang ini. Mata Ji Tianhao membelalak, menatap Old Bai dengan tak percaya. Bukankah Tuan Bai datang membantunya? Sekarang, untuk orang seperti itu yang tidak tahu rinciannya, biarkan dia berlutut di hadapan pangeran kedua dari Kekaisaran Bintang. Bai Hong, kamu makan sesuatu di dalam dan luar. Keluarga Ji kita sudah seperti kamu selama puluhan tahun, jadi kamu memperlakukan tuannya. Teriak Ji Tianhao dengan tajam. Bai Tua membuka matanya sedikit karena tidak percaya, dia benar-benar tidak menyangka Ji Tianhao akan mengatakan hal seperti itu. Bersambung.